Joy Boy itu bestinya Im sama. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Cerama Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Aku Tora. Okutora. Gimana nih, Tra? Dengar-dengar ini baru dapat ini di belakang. Ada yang Enggak, baru. ini gue beli ginian tukar sama gigi nih. Tukar sama gigi, makanya dia nggak banyak ngomong hari ini. Iya. Sakit gigi nih. Oke, nah kali ini kita mau bahas chapter 1181 Yap. yang kelanjutan dari 1180 yang seru banget. Iya. Epic tentunya terus ya. kok. Epic Atas, terus atas. nih. Ini lagi hype terus nih belakangan berapa chapter terakhir nih karena kemunculan ya bisa dibilang banyak yang bilang ini final bossnya segala Iya. macam yaitu Im sama ya. Gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai tentunya kita like and subscribe dulu dong channel Upstation Media ini. Dan buat kalian-kalian yang lagi cari berita seputar e-sports, gaming, animanga, movies, hobbies, ada di mana, Tra? Ada di sosial media kita kok tiba-tiba nembak itu Pak. Ada di sosial media Mumpung kita lagi di sakit gigi, kita jahilin. Instagram, TikTok dan juga di YouTube Di teman-teman. YouTube gitu, guys. Nah, karena chapter 1181 ini emang begitu serunya, kita undang seorang narasumber nih yang spesial nih buat biar makin seru aja kita bahas bedah chapternya ya nggak, Oh, Tra? dengar-dengar ahli juga kok ya. Ahli juga pastinya. Maksudnya Kayak selevel Vegapunk lah. waduh, dikasih beban nih langsung nih. Dikasih beban langsung. Kita langsung sambut aja kalau gitu. WB dari Monoboy. Konnichiwa sap nakama semua. Oke. Para nakama di Upstation nih, konnichiwa sap. Apa kabar, gue WB dari Monoboys. Salam kenal semuanya. Asik. Harusnya kenalannya pakai Jiko Bang. Silakan Jiko dulu. langsung ditembak Jiko. Jiko ya silakan. Jiko kayak kalau misalnya wota-wota. Astaga. Silakan. Aku WB dari Monoboys. Semoga hari kalian tidak seperti hari-hari Oda biasanya. Keren. Gokil. Ini nih langsung mantep nih. Walaupun kasihan, ditembak di sorry. tengah-tengah. Itu adalah jebakan biasanya ya. Kalau di ceramah tuh itu jebakan ya. Kita nggak briefing dulu di awal. Jadi Itu emang mikir di tengah-tengah ya. Iya. Biasanya ada yang ngeblank langsung kejebak ininya. Tapi Tapi keren, mantap keren. ini Bang WB nih. Oke, mungkin boleh cerita dulu sedikit nih dari namanya dulu deh. Kenapa dipanggilnya WB? Sebenarnya WB itu adalah singkatan dari Whitebird sih. Oh gitu. Whitebird. Shirohige. Shirohige. Karena menurut gue Shirohige adalah karakter paling overrated di One Piece. Asik. Wah, ini Kenapa menarik tuh? nih. Kenapa tuh? Karena menurut gue dia nggak strong itu dan nggak se-wise itu. Mungkin lo ngeliatnya pas kakek-kakek aja di wise. Tapi pas Asik. di sebelumnya pas di Rocks gue langsung lihat dia kayak chopper di SHP. Hilang respect ya, hilang respect ya. Iya. Kaptennya bahaya, dia Kabur. tinggalin. Kabur. Gimana ini Shirohige? Tapi Bang WB ini apa ada hubungan nggak sama YB gitu Bang? Cocok nih. Saya dengar sih emang saya dulu punya kakak ya katanya. Kakak yang hilang ya, Bang Iya. YB nih. Soalnya dari saya punya saudara dari AB dulu, AB, BB. Tapi kan tuan ente berarti W. W baru Y. Emang iya ya? Ya iya dong. Y, Z. Mungkin emang terbalik. Jadi yang paling tua ZB. Iya, ZB. Benar. Terus YB baru WB. iya, Zembi ya, Zeti Zembi. Siapa Iya, pula? sama pensil juga ada tuh HB. Aduh, ada lagi. Pensil mah 2B. Ada juga HB Bang. Dua Oh iya, yang HB, ngerang ya. HB. Anak seni, anak seni. Anak seni. Suka ngarsir guys, suka ngarsir. Oke, tapi gara-gara WB Whitebeard nih berarti dirinya ya. Beda-beda nih gue lihat-lihat. Dengar-dengar beda-beda. Ya tergantung kondisi aja. karena menyesuaikan aja Ya ya. kalau diundangnya bahas kartun gue bilang Warner Bros gitu. Oke. Kalau bahas game gue bilangnya Winda Basudara. Karena One Piece Boleh. Whitebeard. Boleh. Oke. Ya seperti Clan D di One Piece kan belum tahu tuh. Benar. Bisa apa berarti aja? WB juga tergantung Oda nanti gimana. Kita tunggu D-nya dulu gimana. Serbaguna ya WB. Serbaguna. ini ya. Iya, Kayaknya gue multitafsir. tertarik untuk bikin inisial. kayak gitu. Inisial ya, Tra ya. Bagus Bisa itu jadi. biar chat GPT pusing aja. Kalau ngeset nama lo. Kita WB adalah panjang gitu kan. Panjang. Boleh, Bikin boleh, teori boleh. konspirasi apa arti WB Nah. gitu kan. Menarik. Sebagai fans One Piece jangan cuman bikin teori tapi kitanya juga harus jadi teori gitu. Boleh. Cocok tuh quote-nya bagus tuh. boleh. Nah dari tadi gue begini kayak Ya, ini 3D ada apa X2Y gitu kan. Asik. Tadi pengen saya bilang Pak bisa gak sih itu
topinya lepas gak sih gitu kayak isi Kamu gue banget taruh gitu. atas tapi gak muat. Di Gak sini muat. gak buat. Gue kayak mau sulap kayak gini keluar merpati nanti di sini. Gini aja lah diambil. Di Soalnya gue sini suka aja. banget sama lambang ini. Lambang sakral yang bahkan Im Sama aja sampai taruh di freezer. Ah Ada benar. apa nih sama ini nih? Dilindungi banget ya Diawetkan sama ya. Im Sama, diawetkan. Padahal topi kan gak usah di freezer ya. Nah, Itu bisa, dia. bener. Bisa dimakan kali Bisa topinya lapuk jangan-jangan. kali, bisa lapuk. Nggak tahu. Isi nggak. Nggak. Kalau itu kan emang ada teorinya adalah itu dibekukan sama Ragnir katanya. Dan cuma bisa dicairkannya sama si Ragnir lagi kan. Makanya dibeku terus, gitu. Topi dibekuin ngapain ya? Nah itu tapi apa ininya tujuannya? Ada sejarahnya mungkin ya. Makanya One Piece Gitu. itu serba ini ada ya. artinya. Oke. Selain itu mungkin bisa cerita juga nih soal Mono Boys gitu tadi kan ada Oke. ininya. Mono Boys tuh apa sih? Ya, jadi Mono Boys itu sebenarnya konten kreator wibu ya. Kita fokus di anime, tokusatsu sama J-pop sekarang. Jadi semua yang Jepang-Jepangan. Pokoknya kalau orang ngatain wibu bau bawang ya kita, tapi kita nggak bau sih. Wibu modern sih udah bau bawang. Udah bau kaf mungkin ya. Asik. Sebut merek sorry. boleh kafnya kalau Boleh mau masuk ini di nanti sini. di sini masuk gas. Makanya kita emang fokusnya di Jepangan karena gue juga sebenarnya ngebuat Mono Boys ini sama teman-teman tongkrongan juga, Oke. sama-sama wibu daripada kita cuman bengang-bengong, cuman ngobrolin anime, mending sambil direkam. Sambil direkam, Iya. jadi konten. Jadi konten, Bisa, jadi bisa, duit, benar. Oke, Ada benar, sponsor ada masuk. sponsor. gitu. Karena emang main istilahnya One Piece MNO tuh pengen ke Jepang dibayarin sponsor. Oh, luar biasa. Itu mantap, objektifnya ya. mantap. Kita apa kok? Kita objektifnya ya pasti Menemani sih. One Piece sampai Menemani tamat. One Piece. Ya, Nah. yang penting itu Iya sih sih. semoga kita bisa menyaksikan tamatnya One Piece Makanya gitu. sekalian kita menunggu tamatnya One Piece, sekalian ke Jepang kan hitungannya umrohnya wibu ya. Nah, Betul. betul. Gue pengen langsung ngelihat apa sih negeri yang membuat seorang Eiichiro Oda itu seperti apa gitu. Sampai bisa membuat One Piece gitu. Nah, Karena kayak Jepang gak ada gitu yang namanya bajak laut asal Jepang tuh gak ada kan? Gak ada. Iya. Gak ada, gak Tapi ada. tiba-tiba kok bisa kepikiran gitu. Ada nelayan paling. Iya, tapi Iya, kalau berhubungan dengan Jepang-Jepang ya, filmnya berarti ngikut juga berarti. Ikut film beberapa sih. Karena emang Jepang juga untuk perfilmannya oke ya. Ya. Untuk drama romance-nya. Film yang lain maksud saya. Ois. Ini udah langsung menjurus saja masih siang Tra, tolong Tra. Aduh. Dia berapa udah berusaha positif ya. Iya. Langsung dipancingnya ke film sana yang terkenal. Maksudnya film horor film- maksudnya gitu. Film dewasa kan kayak 3 cm per second dewasa. Nah, dewasa. Baru ngerti. Dewasa. Sedih. Kalau anak-anak nggak Nggak masuk. mungkin. Nggak mungkin. Nggak ngerti namanya midlife crisis tuh gimana. Bener. Gue suka bener. sih film dewasa Jepang sih. Kadang emang karena gue waktu terbatas gue suka nonton 5 menit doang gitu. Oke. Gitu. Karena lagi sambil kerja. Nggak bisa benar, lama-lama. benar, Sejam gitu kan lama. 5 menit aja. Benar-benar. Oh iya. Nemu intinya oke lah. Gue bukan sinetron yang bagus-bagus banget lah. Nggak harus bagus. Nonton ngelantur aja kalau gitu. Cocok. Oke, balik lagi tadi soal Mono Boys-nya dulu deh ininya. Jadi yang dibahas sama Mono Boys berarti Anime semuanya. semua Jepangan. Karena Jepangan. Ada yang- kita tuh hitungannya kayak Avengers gitu. Avengers. Nggak semuanya bisa jadi Iron Man. Oke. Pasti ada Hulk, ada Captain yang America. paling berguna alias Hawkeye. Asik. Paling berguna ya. Yang berguna alias. Alias. Nah, dia tuh benar-benar kita di sini beda-beda. Kayak gue suka One Piece, gue suka manga juga, seinen tuh gue suka banget. Terus juga ngebedah-bedah anime tuh gue paling suka lah. Untuk anime-anime yang deep. Sedangkan ada teman gue satu lagi, ada mungkin teman-teman yang nonton MLB tahu ada yang namanya Ageng itu suka tokusatsu. Terus ada teman gue lagi yang suka Ultraman. Pokoknya rame lah. Karena emang basicnya tongkrongan ya, jadi rame gitu. Iya, Suka ganti-ganti orang kan biasanya kan ini ya apa satu konten, satu wajah gitu Ya, atau satu formasinya udah itu formasi. aja. Ini enggak. Bisa ganti-ganti. Tergantung yang nongkrong siapa ya pada waktu itu. Oh iya masuk. Tergantung bahasan sama yang nongkrong. Iya, makanya kadang kalau kalian lihat video-video kita di short, di Instagram, di TikTok tuh kadang beda-beda gitu orangnya. Karena berarti hari itu dia yang nongkrong gitu. Gitu. Iya. Jadi intinya kita bikin begini untuk
asik lah. Jadi kita jadi wibu, kita juga menikmati asik kalau Betul. rezeki dapat duit dan setidaknya bisa jadi apa ya, kenang-kenangan nanti pas udah tua ya. Betul. Iya. Kalau masa muda kita tuh sebagai wibu Menyenangkan. menyenangkan. Berapa Asik. orang totalnya itu di Monoboys? 10 kayak sekarang. Waduh. Gue Udah lupa sesuai ya. kayak ini ya, SHP ya, 10 ya. Iya bener nyari nakama. Bener nyari. banget karena gue suka One Piece. Secara gak sadar di alam bawah sadar gue tuh ketika bikin Monoboys dari bertiga. Terus ketemu lagi, ketemu Robinnya. Tapi gak ada yang cakep Robin sih. Lanang semua. Lanang Sayangnya semua. nggak Tapi ada. cowok Sayang semua nggak ada ya. cowok. Sayangnya lanang Jadi, semua. Jujur emang kalau ditanya perjalanan soal akun Monoboys ini yang kurang terkenal ini emang sangat-sangat mirip sama Luffy yang di Asik. Nakama. Makanya pas kayak gue ngikutin One Piece adventure-nya itu gue pengen merasakan secara langsung mungutin orang gitu kayak dinas sosial orang. gitu ya gitu. Kayak dinas sosial ya. Nemu tengkorak ambil gitu sih Ruby kan. Benar. Iya, Tapi iya, nanti iya. kalau ada member cewek masuk ganti nama nggak? Monogirls Monoboys and Girls. dari kemarin emang kepikiran kalau ada cewek gimana ya Iya kan? Harus ganti nama tuh mau nggak mau tuh. iya Antara ceweknya yang ganti atau iya kalau nggak namanya ceweknya ganti. yang kita jadi Iya. tomboy gitu ya Iya. Yang paling sedikit yang ngalah kan. harus. Iya. Apa boleh buat. Tapi emang gitu sih, asik sih. Secara realistis One Piece itu ketika lo mengikuti apa yang Luffy coba di manganya, berteman sama siapa aja, Asik. itu is good man. The best ya. Keren, keren. Oke, nah sekarang ngomongin One Piece nih. Berarti Bang Webe udah ngikutin One Piece dari kapan? Wah, saya dari tahun 98 enggak lah, gue Wih. baru lahir 2002 anjir enggak. Gue gak setua itu. Gue seperti gue bukan wibu yang elit, bukan wibu yang punya duit bapak gue dari Jepang bawa DVD One Piece enggak. Gue sama kayak kalian, gue dari Global TV dan juga ya dulu nonton gitu karena selingan Naruto aja kan. Iya. Tiba-tiba apa nih baru gitu kan. One Piece nih. Bisa manjang kan aneh, janggal ya. Janggal Naruto keren Iya, gitu kan iya. Rasengan, Iya. Kyuubi ini kok manjang. Jadi janggal. karet. Kok aneh? Tapi lama-lama pas gue dulu nonton Arc Alabasta, terus juga wah salah satu hal yang paling bikin gue suka One Piece banget dulu, gue gak tahu yang lain masih ingat atau enggak ya. Dulu Global TV kayaknya yang bikin sensor Global TV kayak ketiduran. Kenapa Nah dia itu pernah nayangin salah satu movie yang paling dark dari One Piece. Apa tuh? Sampai sekarang gue lupa judulnya, sorry. Tapi kalau kalian ingat, ini Luffy ketemu bajak laut yang semuanya itu pohon gitu. Kalau lo ingat di sininya kayak ada akarnya gitu. Oh. Nah pas spoiler kali ya nggak apa-apa ya, udah lama juga film. Udahlah. Dan pas udah lumayan lama gitu mereka ketemu, awalnya happy aja, rupanya satu kru itu udah meninggal semua pak, sisa kaptennya. Oh. Nah itu salah satu film paling dark One Piece. Kalau kalian ingat mungkin ada klip-klip di internet yang banyak tengkorak terus yang mungkin Zoronya kayak disalib gitu itu keren tuh movie-nya. Itu paling aneh One sih. Piece movie ya itu One ya. Piece movie, gue lupa pokoknya itu melawan bajak laut yang dia nggak rela gitu. Krunya rupanya udah mati tapi dihidupin lagi sama dia. Hidupin lagi. Itu gila sih itu gue anak kecil ya. sebagai anak kecil itu nganga sih kayak hah? Iya iya iya. Kok begini Disajikan One Piece? film seperti ini. Iya. Dari Alabasta tiba-tiba dikasih gitu kan hah? Kok dark yang Luffy bener-bener di situ pak? Serem mbak. Luffy-nya ketusuk-tusuk banyak gitu kayak. Wah gue lupa. Mungkin teman-teman yang nakama Boleh, lebih tahu coba. langsung di komen aja itu salah satu movie terbaik dan terdark One Piece. Iya. Kita juga soalnya kalau movie nggak terlalu Iya karena emang nggak canon Nggak kan. semua non Bahkan yang kemarin Uta dibilang canonnya kagak canon gitu kan. ternyata. Udah keren-keren gitu, Shanks is back, wow gitu kan. Shanks bakal wah gimana nih Iya, iya. para Shanks itu kan. Udah menunggu lama nih Ki Ampuh untuk muncul. Ki ampun. Malah Shanksnya cuma jadi ya ampun jadi Uta. Itu promosi Ado sih. jujur. Iya. Ado sih itu. Tapi ya udahlah. Tapi ya udahlah. Putanya sendiri udah sempat muncul sih kalau nggak salah di ini, jadi emang udah Oh, iya. canon. Kalau Udah jadi Utanya canon. sendiri Utanya doang. itu muncul pas movie itu di sounding kan, Oh, bukan habis yang itu sebelumnya kan. Iya. Jadi dia dibikin khusus buat movie khusus itu. buat ini, jadi flashback. Lucunya itu mereka maju mundur di situ. Iya. Kalau Uta masuk gimana ini? Ntar Jiki bingung gitu kan. Iya. Akhirnya ya udahlah, seperti movie-movie anime lain kita nonton dan kita lupakan. Benar. Tapi di manga pernah ada keluar sih siluet Uta. Ya, Cuman sekilas, Iya. cuman buat nandain ya kalau Uta tuh udah jadi canon Iya, aja. iya. Tapi memang kemungkinan besar yang bukan di planning kayak di planning. kayak Rayleigh gitu Iya, emang udah iya. di planning dari Bukan awal. kayak Rocks gitu. Kayak Rocks gitu. Oh. Ini enggak. Iya, Uta iya. sih. Makanya Gitu. itu ngomongin movie One Piece ya. Karena kan kita mau masuk bedah chapter nih, mungkin satu pertanyaan ini lagi deh.
Kalau menurut WB apa itu One Piece? Bang, Langsung. gue tuh orang paling males kalau ditanya apa itu One Piece karena apa ya? Gue nggak pengen tebakan gue tuh bener. Gue pengennya tuh Oda tuh bisa mikir lebih dari gue gitu. Iya, iya. Gue nggak pengen gue jadi orang pertama yang nebak One Piece tuh nggak mau. Iya. Karena ya Ngapain? gitu doang gitu. Benar. Karena kita juga bukan bukan orang yang sehebat Oda. Dan misalnya tebakannya gue bener itu berarti downgrade buat Oda kan, bukan upgrade ke gue. Ke Oda. Tapi kalau menurut gue One Piece itu it's a thing menurut gue, barang gitu, sesuatu, benda. bukan persahabatan, bukan apa, benda apa sih? Iya, Sesuatu yang ngejawab Void Century. Gitu. Nggak mungkin itu cuman kayak ikatan One Piece. Makanya orang ada yang bilang itu sempak kayak lili kan, gue nggak percaya gitu. Sorry, nggak mungkin kayak gitu. Ya udah tolong, tapi nggak gitu juga lah. Itu mau diapain sama fansnya? Makanya One Piece itu benar it's a thing, bukan persahabatan, bukan juga yang tadi gue bilang. Pasti ini benar-benar sesuatu not powerful menurut gue, not powerful ya. Tapi ini adalah puzzle terakhir untuk bisa mendapatkan untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau selama ini. Jadi One Piece dapat, All Blue dapat, terus apa lagi semuanya. Semua yang diimpikan HP lah. SHP-nya bisa terpenuhi lah dengan satu keping ini. Itu. Ya, setuju. Tapi ya gue juga setuju sama pernyataan tadi. Ya? Fisik ada pasti. fisiknya, benar. Ada sesuatu yang fisiknya. Sama gue juga setuju pernyataannya WB tadi yang soal ya kita pengennya sebenarnya Oda yang entertain kita gitu kan. Ya pengennya terpuaskan. Gue juga nggak terlalu pengen tahu sebenarnya One Piece itu apa gitu. Kalaupun bener ya nggak jadi seneng juga sih. Sumpah itu paling males tuh kalau bahas teori soal One Piece. Gue bahkan kalau beberapa nonton YouTube ya yang lagi bahas One Piece itu apa, gue nggak pernah nonton aja. Gue nggak mau gitu. Soalnya coba aja Oda itu satu orang yang bikin teori 1 juta orang mungkin. Pasti ada satu yang benar. Pasti ada satu yang benar. Apalagi nerd-nerdnya One Piece yang 24 jam kerjanya nyari siluet, yang nyari titik. Oh ada titik di sini nih, chapter ini nih. Yang nyari per chapter per panel. Nah itu pasti bisa ditebak. Makanya tapi gue gak mau. Itu party pooper banget menurut gue lah. Ngilangin kepuasannya. Iyalah kalau One Piece tahu ya untuk apa kita ngikutin selama ini. Setuju lagi. Kita langsung masuk ke bedah chapter 1181 aja. Tapi sebelum itu mungkin kita mau ngasih tahu juga kemarin thank you buat yang udah komen. Nanti kita usahakan bisa lebih maju supaya bedah chapternya nggak kalah sama spoiler, soalnya itu kan memang concernnya kadang-kadang kita tayang spoiler udah di mana-mana gitu. Tapi sekarang sih kemarin kabarnya Oda udah ini ya, udah bukan Oda sih, maksudnya One Piece ini lagi ketat soal spoiler kalau gue lihat di Twitter ya. Jadi yang orang-orang bikin leaker itu harusnya per hari ini udah keluar poin-poin, harusnya ya. Biasanya udah. Tapi udah gak ada. Karena emang kayaknya di Jepang nih lagi merangin banget soal yang leaker itu. Soalnya beberapa mungkin ada 10 akun yang di ban. Iya bener sih, soalnya gitu guys, mendingan tunggu aja di Manga Plus yang resmi gitu, ada hari Minggu. Nunggu yang resmi, sisanya sembari nunggu yang resmi kita teori. Betul, itu dia. Itu. Oke. Nah, karena berhubung yang resmi udah keluar, langsung aja kita tampilin chapter 1181 dari Manga Plus. Let's go. Wow. Ini dia chapter 1181 dikasih judul Dewa dan Iblis dan di sini ada covernya nih, cover image-nya. Pasti request dari orang ya. Betul, masih lanjutin yang requestan. Ini request dari nama pena Michi Nakahara. Kenal tuh gue. Kenal. Waktu kecil sering ini kan. Kok namanya orang Jakarta? Nama orang Rawamangun kayak gitu tuh. Bekasi. Orang Bekasi Timur ini. Tapi Carrot ini salah satu karakter yang ngebuat gue, yang awalnya gue jijik banget sama Fury, gue mulai mempertanyakan hidup gue. Oh gitu. Kayak, wow. Sebagai jangan ini salah gue bilang, ini salah, gak bisa ini. Dari yang tadinya jijik sama Fury, ngelihat Carrot tiba-tiba gue tangan gue udah satu gini, solid gak sih? Oh solid susah gitu. Aduh, lucu ya kalau out of the box lah yang suka requestnya. Iya, ini apa sih coba? Carrot bernyanyi sambil berjalan di atas kawanan hiu roti yang tidur berderet di atas laut. Hiu roti guys.
Ini emang pernah muncul ya hiu Ini roti? hiu ini udah pernah muncul waktu itu yang diselamatin sama si Hacan. Oh iya yang diselamatin Hacan bener. Di cover story juga yang emang sama si siapa? Kemi. Ya. Cerita Hiu cover roti, story ya. Cerita cover story lagi. Jadi carrot di atas hiu roti dan di sini nih seperti biasa kita coba ngebedah atau menelaah dulu nih dari gambar-gambarnya. Soalnya Oda kan terkadang suka Suka hint ya. nyelipin nih ya. Sekarang ada satu goresan dikit aja tiba-tiba, wah ini kekuatan One Piece sebenarnya. Yoi. Cuma satu ini dong. Padahal mungkin nggak ada maksud ke sana Oda juga. Mungkin Oda yang ngantuk ya. Gitu kan. Wah, ini berarti Sanji mati abis ini. What? Santai gitu maksud gue. Betul. Tapi hiu roti ini lucu ya. Hiu roti harusnya kalau kena air kan anyep ya. Iya, melempem gitu Iya. jadinya. Mungkin karena gempal-gempal kali. Gempal. Biasa kan hiu lebih tajam-tajam lah ya, lebih runcing, ini lebih gempal gitu. Lebih Terus aneh. di sini ada Lucu Zou ke sana, Ninjin Park ke arah situ itu ada Ninjin Parknya di belakang. Apa tuh tuh yang kayaknya. hitam itu ya? Nah itu yang hitam apa tuh? Laugh-tail kah? Enggak. Kok deket sama Zou? Luffy ngapain nih? Sebelahan tuh satu Elbow ngapain kecamatan. nih? Nyasar ke Elba. Harusnya dari Zou udah bisa ke Laftel. Rupanya tahu ya. Laftel tuh ada di bijinya Zou. Oh ternyata itu. Makanya kita mau ketemu. Lupa di bawah gitu. Oh ini nih. Makanya Roger ketawa. Ketawa. Anjir gua di biji ternyata. Rupanya One Piece tuh bijinya Zou rupanya. Gede sih tadi. Benar. Nah, terus di situ ada ininya dia pakai jaketnya Queen nih. Queen itu mungkin melambangkan dia sendiri, iya. bukan Queen yang bokapnya Sanji ya. joget? Masa dia? Bukan Kan Carrot sekarang udah jadi pemimpinnya. Walaupun tapi pemimpinnya Mokomo Dukdom itu kan kalau nggak salah Duke atau Duchess sebenarnya ya, bukan Queen atau Bentar, King. itu Queen bokapnya Sanji. Bokapnya Franky. bokap. Kok Sanji? Kok Itu gua mikir? Judge ya, sorry. Gue ingetnya ini temennya. aja pokoknya yang ilmuwan iya. Iya. Bokapnya Frankie. Frankie. Nah, benar Queen siapa? Sien Sien. Iya. namanya. Apa hubungannya? Soalnya ya itu kalau pemimpinnya Mokomo Dukdom yang ini di Zou itu harusnya Duke atau Duchess. Kenapa jadi Queen tiba-tiba? Masa Oda lupa? Gitu. Foreshadow Tapi aja. emang Oda kayaknya demen band Queen sih dia. Freddie Mercury ya Freddie Mercury. Queennya yang situ Jorti. Soalnya emang banyak banget kayak gue lihat beberapa manga tuh Mhm. Queen referensi dari bandnya itu kuat sih. Kayak ini salah satunya mungkin itu. Who knows itu gitu. ya. Oda nggak pernah nge-share playlist ke gue. Gitu. Spotify-nya nggak pernah kasih tahu ya. Oda ya. Iya. Premium gak sih dia? Asik. Tapi di sini Apa lagi ya yang bisa kita lihat dari sini, dari hiu-hiunya kayaknya nggak ada yang view-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kan dari kemarin tuh gue kalau cover story kan pasti hewan-hewan terus ya. Iya. Gue hitungin terus tuh, cuma ya Jumlahnya ya. tetap nggak ada ini aja sih. 7. tujuh Apakah apa SHP selesai Elba sisa 7? Waduh, nggak dong. Bukan. Yang matinya banyak banget tuh Iya. berarti kalau gitu. Enggak rasanya sih. Iya, Enggak sih, nggak ada apa-apa sih. Ini Nggak ada sih sekedar cover story aja Gimana? sih harusnya. Cover story aja ya Cover request story aja. Kalau Cuma ya request. itu memang dia ini adalah hiu yang waktu itu bareng sama si Ditolong Hacan. sama Hacan. Iya. Oke, kalau gitu langsung kita masuk Wow. lanjutan 1180. Nih balik lagi ke flashback sedikit kenangan Loki. dari 14 tahun yang lalu nih. Loki, kau harus membunuh sosok raja terburuk dalam sejarah Elbaf lalu mengambil alih tahta dari genggamannya. Waduh. Ini yang benar-benar sebelum pas Harald meninggal Iya, ya, ngasih wasiat, Sebelum masih. ngasih wasiatnya. Dia langsung nge-labelin dirinya sendiri raja terburuk, terus minta diambil alih tahtanya gitu. Nah, emang dia terburuk sih agak dongok sih. Terlalu naif ya, Naif dia. naif banget Harald tuh. Tuh. Terus Rocky bilang nih, bangsa raksasa dapat hidup hingga usia 300 tahun, namun ayahku meninggal saat usianya baru 144 tahun. Seharusnya dia masih bisa hidup lebih lama lagi. Iya sih. Benar. Jadi ibarat manusia mungkin baru umur 40 kali. Kayak manusia katanya batasnya 70 tahun Anggap ya. manusia Sekarang dia udah 70. 40 lah si Haraldnya. Baru segitu gitu, 30-40-an lah. Parah banget sih. Cepet Kau, banget ya. iya, kecepetan. Kaulah yang telah memanipulasi ayahku dan membuatnya kehilangan nyawanya. Benar begitu kan? Nah ini dia masih ngomong sama Im Sama. Next, nah ini dia. nih. Justru akulah yang mengalami kesulitan akibat hal tersebut. Hihi. Asik. Salah orang Playing victim dia. Play victim. Tapi emang- Gua yang lebih rugi katanya. Bad investment lah. Gimana kalau kata dia kayak gue yang rugi. Gue yang rugi. Gue Ya, lebih gede lossnya. Iya, Siapa benar. gede-gede masuknya. Tapi di sini sama kelihatannya dari rahang-rahang ya, rahang terus itu jentikan matanya itu apa? Bulu mata ya. bulu matanya.
kayak cewek gitu ya. Tapi malah sih di sini cowok ya. Iya, kalau gue liatnya mungkin kayak Bishonen kali ya. Kalau gue ada mungkin beberapa ada ke satu karakter anime yang gue ingat banget kalau gue ngeliat sama ini. Tapi mungkin nanti gue reveal pas nanti abis diceramah. Dia soalnya emang gue lihat dari desain ini emang wow banget sih menurut gue. Ini nanti pas ada di anime mungkin 2 tahun lagi, percaya sama gue dia jadi husbando banyak orang. Yakin gue. Ingat kata Borsalino kan, our top priority is agenda gitu. Maintain the agenda. Maintain the agenda. Ini lo lihat nanti banyak plastiknya nanti lo lihat. Ya. Jadi Satoru Gojo kedua kan. Iya benar. benar. Nanti kalau kau udah ke event-event apa Wibu udah banyak Udah ada pasti banyak nih. Logo Komifuro tahun ini ada pasti. Ada. Walaupun susah ya. Maksudnya kalau Gojo jauh lebih gampang. Maksudnya secara kostum ya. Iya. Tinggal baju ini hitam turtleneck gitu kan pakai. Tapi ini. masalahnya gini, lo underestimate Wibu bro. Wibu tuh dia kayak Iron Man gitu yang dalam gua tuh dari sampah jadi maksud tuh sumpah itu lo lihat nanti Komifuro atau event lain yang gede udah ada yang mirip. Asik. Udah ada sampai dia punya apa awan-awannya itu udah ada yang gue. Walaupun belum tahu ya warna aslinya Im sama apa ya. Nebak aja dulu langsung gitu ya. Sebelum udah bikin jadi pink gitu. Gak mungkin kan hijau gitu kayak kemarin. Mungkin malah itu hijau Ronaldo malah. Tiba-tiba hijau. Gue gak kaget tiba-tiba ini hijau neon atau pink rambutnya gitu kan. Oda gitu. Iya. Makanya pas Rocks kemarin gak aneh-aneh warnanya gue udah ya bersyukur banget aja Oda. Jangan gila dulu deh. Tolonglah. Tapi agak aneh rambutnya itu kan dia belang-belang ya. Putih biru. Si Rocks. Nggak mungkin dia udah biru full, tapi mungkin editornya ngomong lo jangan gila deh dah. ini karakter utama ini di God Valley. Ya udah deh gue stripin aja deh gitu. Pengen biru sih sebenarnya. Iya, ntar langsung ketahuan Bagi. Bapaknya Bagi. Jadi percayanya bapaknya Bagi itu ininya. Seru sih untuk diikuti. Soalnya Bagi itu masih banyak misteri lah. Benar. Dengan buahnya yang sebenarnya overpower ya. Iya. Anti tebasan Mihawk. Anti tebasan. Tapi ngomongin Mihawk kita bakal lihat nanti gimana. Nanti ada nih. Makanya coba kita masuk lagi makanya lanjut nih. Terus di sini udah siap-siap dia. Nah, langsung tuh petirnya udah nyamber juga. Hei keparat. Apa sebenarnya kata Loki. Terus dia langsung balik lagi sedikit flashback. Bapaknya pasti tusuk. Aku tidak peduli dengan reputasiku setelah mati nanti. Yang terpenting adalah masa depan Elbaf tuh yang sebelum dia meninggal sambil ketawa tuh. Benar begitu kan? Nah langsung tuh. Apa yang sudah kau lakukan pada ayahku waktu itu? Itu petirnya udah langsung nyamber ke arah tengah-tengah ini ya. Terus nextnya ini gambarnya epic banget nih. Ragnas Strike. Wah ini maskot baru One Piece ya. Ini sih bener. Si Ragnir nih bakal Solo all. SHP Crew di Solo sama si Ragnir ini anjir. Merchandise-nya sih gue yakin bakal banyak di mana-mana dan kayak Chopper lagi maksudnya. Iya, Oda tuh paling pinter lah bikin karakter yang lucu-lucu ya. Bener. Beppo lah. Harusnya ini Ragnir ini sangar gitu ya, tapi kenapa dibikin? Kan itu twistnya Oda. Makanya lo udah mikir ke kanan dia ke kiri pasti. Bener. Karakternya selucu ini. Ragnas Strike. Nah di sini dikasih lihat di Ragnir dipenuhi sama petir terus dihantemin ke Im samanya. Digeprek doang gitu ya. Bener. Digeprek. Terus next bawahnya masih ada nggak sih tadi? Sorry. Di bawahnya ada bawahnya tuh dia. Im sama tangannya satu berubah. Jadi kayak hantu-hantu itu yang dari api hitamnya. Terus ini Genggarnya keluar Genggar. Benar. Mirip banget sama Gengar. Lebih ke Ghastly ya. Ghastly. Stand-nya keluar lah stand-nya. Sutando. Oke. Tapi ini kok pas dia keluarin si Gengar ini. Gengar ini si Gudedamanya udah nggak ada tuh. Hilang tuh Gudedamanya. Si Ovanimnya yang kemarin kita ini. Iya. Jangan itu Ovanim ya. Iya, Ovanimnya tuh berubah jadi itu gitu jadi tapi itu nggak ada sih antara ya Oda salah gambar apa paling gampangnya itu ketinggalan soalnya kalau di gambar situ mungkin kan ngalangin gitu benar itu aja jadi sengaja perspektif ya iya balik lagi Oda masalah perspektif agak gimana kurang. Ya kalau dibandingin sama yang sebelah jujur memang kalau secara seni emang kalau gue lihat Oda ya dia itu emang lebih ekspresionis sih secara gambar beda kayak Masashi Kishimoto lah paling gampang benar.
Dia makanya benar-benar kalau lihat bentuk aneh-aneh, kenapa One Piece aneh-aneh gitu, lehernya panjang gitu. Karena dia ekspresionis dia. Ekspresionis. Paling suka-suka dia, feeling aja. Makanya Jagonya Oda di situ justru iya, kalau dia sebenarnya. masuk di kafe di mana di TB kalau nggak binus jelek nilainya di perspektif. Benar. Tapi lo nggak bakal nemu gambar kayak gini di orang yang jago perspektif gitu. Iya, betul. Orang yang jago perspektif biasanya jadinya lebih Perspektif, limited ininya. limited, ya. desain Desain karakternya desain juga karakter. Hmm. Kalau kita lihat mangaka yang perspektifnya bagus, contoh Takehiko Inoue. Iya. Dia kalau gambar muka karakter terbatas sejujurnya. benar. Slam Dunk lu bayangin itu berapa banyak karakter yang mukanya mirip. Benar. Akagi sama siapa gitu. Iya. Nah, kalau One Piece karakter udah hampir ribuan gini, jarang yang bener-bener mirip gitu. Iya. Kecuali Paling Nami karakter cewek ya. Karakter cewek, nah Nami karena sejak dia married sama cosplayer Nami aja. jadi Iya, Nami feeling gue semua. kalau cewek itu kenapa mirip Nami, Oda itu kayaknya lebih fluent atau lebih menikmati kalau ketika gambar cowok deh. Soalnya kayak cewek itu kan mungkin ada tuntutan kali ya. Iya, Lo harus bikin waifu harus ini. Ya udah yang dipikir dia cakep-cakep aja. bener. Sedangkan kalau karakter cowok aneh-aneh semua kan. Aneh-aneh semua. Brogi gitu-gitu kan. Nggak selalu ganteng gitu mukanya. Makanya emang gue pahamin setelah ngeliat manga One Piece beberapa lama emang di karakter cewek ini Oda pengen yang misalnya dituntut untuk terbaik gitu kan. Betul. Gini. Ya udah dipikirnya yang cakep itu Nami. Ada permintaan editor Iya, mungkin atau siapa Gak mungkin lah. dibikin kayak Dadan semua kan. Iya bener. Siapa yang mau? Bener. Makanya orang bilang ini Nami kedua. Ya coba Enggak. nanti Robin jadi Dadan deh. Pada mau ngikutin gak? Iya, Katarina Devon gitu Iya. misalnya. Aduh. Karena emang keterbatasan kalau Iya, perempuan itu. apa boleh buat? Nih, yang cowok lebih seneng ngelihat yang cantik-cantik apa boleh buat. benar. Itu nggak Itu bisa karena dipikirin. market juga Market sebenarnya. juga, bener. Jadi nggak salah. Enggak salah. Kalau dibilang kemampuan Oda ngegambar cewek jelek gitu Bisa. dalam tanda kutip bisa. Yang banyak unik-unik banget. bisa dia. Di Amazon Lily kita ngelihat itu hampir semuanya beda loh Iya. mukanya. Iya. Siapa yang Aneh-aneh. kepikiran legenda Putri Duyung Ah. di tempatnya si Frankie tuh. Nenek Kita udah Kokoro. pikir kan kayak wah cakep. Tapi Oda kan ngetuisin dar kena lo. Nah, Kena lo. Nenek Kokoro. Iya bener itu dia. Oke, balik lagi ke chapter 1181 Nah, ini langsung nih sama Im sama tadi langsung Iya. dihantemin tuh ininya apa namanya Gasly-nya. Dan itu kayaknya dua-duanya ada Haosoku Haki ya. Soalnya nggak Iya. saling bertemu tuh pukulannya. Berhenti di Raja. tengah-tengah Haki Raja. Gile ini sih mantep banget sih. Tapi dia elemen api. Iya, elemen api hitam. Api hitam. Amaterasu. Sama Amaterasu. Ntar Naruto baca semuanya. lagi nih. Langsung nih fans Naruto Untung berulah. Naruto tamat duluan. Wow, ketahuan Oda ngikutin Kishimoto-san. Hey. Mereka itu satu generasi. Pertama Satu sama-sama angkatan. mengagumi Dragon Ball. Dragon Ball. Ya. Akira Toriyama. Akira Toriyama. Satu hitungannya satu pesantren mereka. Iya. Kan? Benar. Ya sama gitu ya biasa lah. Wajar lah. Api hitam bukan konsep baru, bukan Naruto yang Iya, bukan menciptakan Naruto api doang. hitam gitu. Baik kalau ini jangan bacot lah. Iya, Matiin aja. gitu. Jadi jangan terlalu jumawa dulu. Oh fans benar nih Naruto. fans Naruto tolong lah. Tolong. Udah tamat anime lo. Udah udah Sekarang nikmatin Boruto bukan Naruto ya. Sekarang Boruto lo nonton gak masalahnya gitu. itu aja. Benar. Nah, Nah, ini langsung mereka beradu duar, ada apinya ledakannya. sih gila ya. Gila itu. Hakinya terpancar tuh kemana-mana. Listrik haki Haosokunya. Sampai 1 elbaf kayaknya kerasa itu sih. Duar. Anjir. Ini Harusnya pingsan semua sih. Harusnya. harusnya. Karena itu pertemuan dua Haoshoku yang Tapi luar karena biasa ya. Elbaf raksasa kan spesial ya. Benar. Mereka Mungkin nggak- jauh lebih tahan. Lebih tahan. Iya. Lebih tahan. Dan jaraknya juga jauh. Jadi yang mungkin orang-orang biasa yang ini nggak terlalu kena. Kayak Buccaneer juga kan lebih ini ya. Iya. Lebih Daya yang tahan Kuma sama punya si lebih Whitebird itu kan lebih tahan dia. Iya. Wah, Whitebeard masih belum tahu. Tapi kemungkinan memang Buccaneer lah ya. Dagunya sih. Dari gua lihat. dagu, bener. Ya itu anak siapa masalahnya segede itu. Sekuat itu, Sekuat segede itu gitu. segede itu. Iya, setuju. Yep. Oke, lanjut. Nextnya, nah Makin epic. ini Bang, pada kayak terpental gampangnya semua mental tuh. semua. Itu si Bonnie. Sanji masih mental dipegangin sama si Bonnie ya. Ditangkap Ini sama Lilith. agenda ngejelekin Sanji masih Masih ada enggak ya. masalah gini loh. Mungkin kalau di sini enggak ya, tapi Mhm. di manganya begini apalagi di anime nanti. Anime lebih gila lagi. Mungkin dia kayak gini tapi mata love gitu. Gitu kayak Ice of Speed gitu. Karena dipegangin Lilith sama Bonnie Iya gitu karena ya. Toei, lo tau Karena Toei kan. Iya. Toei itu anti Sanji propaganda nomor 1. Bener Emang. lagi.
Tuh yang lain keren gitu kan kayak wah Jinbe kayak kelihatan Yang banget paling kan. kerasa yang pas di Wano ya kalau nggak salah. Maksudnya pas mereka muncul berbarengan sama Zoro, Hilang. Zoro sama Sanji. Zoronya keren, Sanjinya hilang. Padahal di manga mereka Ada bareng gitu ininya satu Nggak, frame. yang parah yang di Vegapunk itu sih yang apa? Dia itu di situ sebenarnya nggak jadi anjing guguknya si siapa si Dracula itu tuh. si Iya. si Stussy. Stussy. Tapi di anime dijadiin gitu kayak ngebarking gitu kayak lo gila tuh Makanya kemarin fans apa One Piece fans yang kan lagi polling ya sekarang ya. Banyak yang pakai bot juga nih. Iya. Di Jepang emang nomor 1 Zoro. Iya. Nomor 1 dia, maintain the agenda dia. Iya. Tapi lo lihat fans Amerika, fans Europe, Asia, Sanji Pak. Ada Nami sama Luffy juga tapi Sanji 3 survei 3 benua tuh Sanji makan tuh. Gimana nih fans Zoro? Tapi emang Tapi ya- gua gak nyalain fans Jepang ya karena emang kan Zoro kan samurai ya, pride gitu. Istilahnya kalau One Piece di Indonesia mungkin ada 1 orang Gatot Kaca gitu. Iya. Itu yang digembos-gembosin. Iya, Tapi bener. Sanji tuh udah lo assassinate karakternya menurut gua. Terlalu dibikin Iya. apa ya? Loveful banget gitu jadinya kesannya Iya. seolah-olah. Mr. Prince-nya mana? Iya. Udah Mr. lama Prince. gak muncul karakter Sanji yang pinter yang pas waktu jadi Mr. Prince. Masa Bener. Zoro udah goblok, masa dia goblok juga gitu kan? Luffy goblok gitu. Ya sebenarnya goblok gak apa-apa, tapi ini udah goblok mesum gitu aja. Ya, Come on, makin man. banyak Komplit ya. ininya. Bener. Lanjut lah. Lanjut Jadi lagi kesal nih. gitu. Langsung 1 panel ini langsung Cuma kebayang. gara-gara ini Ini doang. gara-gara kebayang masa depan gitu. Wah toh ini bakal kayak gini nih. Pasti animasi. Kita Oke. lanjut. Mam. Nextnya ada yang tadi Jinbe sama Franky. Terusnya ini yang benar saja dia bisa menahannya gitu, si Loki nggak percaya. Terus Ini kayak jurusnya Shisui kalau tahu. Sui Yang Shisui Uchiha. Yang Oh, dia apinya kan melingkar gini. oh iya, Hafiz Naruto lagi. Naruto Gitu. lagi. Gacor lagi. Nggak jadi, Iya, nggak jadi. Jumawa lagi Nggak nanti. jadi gue bahas. Gak jadi dia. Jadi. Oke, itu masih ada sisa-sisa api hitamnya. Terus Loki bilang, api hitam apa itu? Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Nah ini mulai itu dia ngeluarin tangannya bentuk omen lagi. Year Terus- third ini kok. Nah iya, mirip. Tiba-tiba nggak gede, nggak usah ditiup kalau yang ini. Nah, Dia langsung bilang, Kayak yang di Boku no itu tuh yang tangannya bisa. oh, yang Ada di tuh, Boku no lupa gua. Hero ada. Ya, siapa Tenya Ida ya? Yang dia tangan sama kakinya bisa ngembang gitu. Iya gak sih? gak tahu gue. Ida yang bisa lari cepet tuh kan sih. Iya tapi dia kan tangan sama kakinya nos gitu. Oh iya, dikasih ini. Iya benar-benar Gak tau lah. Omen adalah kekuatan Omen tempur milikku. Bah. Dan dia langsung jadi gede. Ini hampir segede si Iya. Loki sendiri ya. Ini kan Gila. raksasa kuno. Ancient Giant ini. Tingginya luar biasa. Dia bisa dengan mudah jebret langsung gede gitu kayak Gear. Tapi kalau kita lihat ini berarti apa harusnya? Kita gak kaget lagi nanti. Karena awalnya kita kaget nih Gear 5 itu kok bisa kayak Oh bisa iya. gede, bisa suka-suka dia. Kita lihat antitesisnya Gear 5 sama Sama Iya. bisa gini. suka-suka Bener. dia. Bisa segede ini. Kita lanjut nih. Kenapa nih bisa gede nih? Coba Di bawah ada nih pasti. Tubuhnya bisa Wah. besar. Terus si Im sama bilang ini adalah kekuatan dengan potensi tiada batas. Nah, ini sebenarnya menarik di terjemahan bahasa Inggrisnya. Iya benar. Jujur gue jadi pengen tahu cara terjemahan bahasa Jepangnya, cuman dari kemarin belum dapat terus terang karena banyak yang disensor juga romnya. Iya. Karena itu beda, ada perbedaan yang cukup Tahu, signifikan. tahu. Lu ikutin juga ya. Dia ini kan kalau setahu gue kalau di bahasa Inggris dia ngomong semua orang Power. bisa memiliki ya. Kayak lo bisa. Power yang ada di dalam diri semua hal. Iya, semua hal pokoknya. Nah ini, nih, a power that lurks Iya, within jadi- all things. Jadi semuanya tuh kayak istilahnya lu Ada. bisa kok udah. Tapi nanti dijelasin gitu kayak corruption. Ntar kita nanti ada. Cuman kalau menurut gua mungkin bukan bisa dipakai semua orang, tapi semua orang. powernya tuh Ada di semuanya. laten aja gitu, ada di semua orang. Oh Kayak- iya maksud Tapi orang itu belum tentu bisa pakai kayak nah, haki. iya maksud gitu, sorry. Yang bisa pakai cuman im samanya gitu. Yang bisa pakai dijelasin nanti. Nah, itu dia. Kita lihat di Oke, bawah. balik lagi. Pokoknya intinya Omen adalah kekuatannya si Im sama. Beh. Ini saling beradu nih. Ini harusnya pulaunya tenggelam sih, Pak. Iya. Ya. Ini dahsyat banget sih pertempuran ini, gila. Ini Im samanya. gitu. Luffy bisa keinjek gitu loh kalau ini. Iya, Im samanya tuh udah hampir segede Ancient Giant, lebih gede dari Giant biasa harusnya ini. Gitu. Terus Gila, ini. pertempurannya
Syung dia naik ke atas Bats. Nah ini salah satu yang keren lagi nih. Pedangnya dia berubah, terus next Nemesis. Jebret, ditancepin ke bawah. Ini dari satu panel ini aja udah banyak nih yang berteori karena mirip banget sama satu tokoh yang kita udah kenal cukup baik yaitu Mihawk. Gitu. Saat dia mengeluarkan meme Mihawk scale up. Ini Mihawk scale up. Mihawk scale up banget. Soalnya gue jujur, gue itu penggemar meme Mihawk. Kalau Mihawk jelek-jelekin, sumpah. Gue paling salah satu meme One Piece yang bikin gue ngakak adalah Mihawk ngecat pedangnya sendiri. Jadi pedang hitam itu bukan hak kita, dicat. Emang dicat aja. Dicat sama dia, terus ada meme. Lupanya itu pedang Im sama. Terus Im sama marahin dia. Kenapa lo ngecat pedang gue gitu. Terus habis itu diborgol sebelah kuma gitu si Mihawk. Lupa itu. Lucu banget sih agenda ngejelekin Mihawk tuh lucu banget. Iya. Tapi emang konyol sih. Maksudnya karena gelar Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat di dunia itu yang bikin dia jadi otomatis scale up lah sama siapapun. Mas saya pendekar pedang terbaik dunia lawan Vista aja bisa ditahan. Itu dia. Apa lu? Itu lawan dia. Vista udah gak muncul lagi. Iya. Cuma muncul sekali doang. Nah ini adegan yang tadi tuh yang pas Nemesis mirip banget sama Mihawk yang ini. Yang pas di apa namanya? Yang Marineford. si Marineford. Pedangnya juga sama. Pedangnya sama. Tapi ini ori ya yang hitam ya. Yang kanan ori. Kalau yang ini dicat. Ya. Waterproof lagi katanya. Nah kalau gue ini pedangnya nggak mirip Mihawk. Mirip? Pedangnya mirip pedang yang ada di Elbaf yang di atas tadi. Oh, iya. Lebih mirip itu. Lebih mirip Lari itu. dari gagangnya itu bulat gitu. Kalau Ujungnya Mihawk kan bulat. ada pinggirnya gitu kan. Kalau Mihawk mungkin dimodif sama dia kali ya. Udah ngecat gitu sekalian aja bang sampingnya gitu. Iya. Biar lebih keren gitu ya udah dicat. Sayang nih. Tapi emang bener ini kayak pedang-pedang tipe apa ya? Longsword Eropa ya. Longsword ya. Kalau di One Piece kan sejujurnya pedangnya lebih umum pedang Jepang ya. Apa katana gitu kan. Ini longswordnya Eropa. Great Sword, kalau Great Sword lebih gede. Ini longsword sih. Enggak sebenarnya siapa aja yang karakter yang pakai ini tuh sebenarnya memang enggak terlalu banyak sih sejujurnya paling Mihawk. Terus Cavendish tapi lebih ke kayak Anggar enggak sih? Iya. Soalnya ada ininya, ada pelindung tangannya gitu. Jadi bukan yang bentuknya salib gitu. Kalau yang bentuknya salib enggak banyak itu sih. Sama ini. Sama The Strongest. Swordsman. Katanya dia nyebut sendiri ya itu. Tapi Strongest itu gara-gara dia ngaku. Dia kan ada meme dia nyebarin gitu. Ininya apa bodinya deh. The Strongest kan. Lucu banget. Lucu banget. Gaslighting satu dunia. Di LARPing katanya LARPing. Ya ampun. Tapi apa yang lucu lagi sebenarnya semua Mihawk scale up adalah bagi scale up. Itu pernah benar gak teorinya? Karena kan Bagi gak mempan kuat Mihawk. Oh jadi kalau Mihawk scale up, Bagi otomatis scale up. Otomatis bakal lebih kuat dari Mihawk selalu. Itu teori yang konyol sih. Gitu. Jadi di mana Mihawk scale up, Bagi akan selalu itu namanya kalau istilahnya zaman sekarang brain rot ya. Brain rot. Dunia ini bikin stres gitu ya udah kita bikin aja lah. LARPing gak jelas. Tapi lucu. Kalau jelekin Mihawk tuh gue dukung. Bener. Oke, next lagi tadi abis ini Nemesis. Namanya juga tadi gue lupa mau nih. Namanya tuh Nemesis. Ini kan dia bilang kalau di terjemahan bahasa Inggris Blade of Darkness kan. Kalau di sini nggak diterjemahin sih yang bahasa Indonesia. Tapi kalau yang bahasa Inggris seolah-olah Nemesis itu Blade of Judgment. Jadi Nemesis itu seolah-olah nama pedangnya gitu, bukan nama jurusnya si Nemesis. Dan Nemesis itu adalah kalau di mitologi itu mitologi Yunani dia kan dewi balas dendam. Dewi balas dendam itu namanya Nemesis dan dia itu anak dari Dewi Malam sama Dewa Kegelapan, Erebus sama Nyx. Nyx itu Dewi Kegelapan, Dewi Malam itu kan nama pedangnya si Mihawk. Yoru. Gitu. Jadi banyak yang menyangkutkan ke teori itu. Jadi yang bilang jangan-jangan Mihawk adalah keturunannya Im sama. Nah, cocok logi. Ya. Cuman karena nama doang emang jagonya Oda tuh di sini. Tapi emang buktinya terlalu banyak sih ya. Soal mata sama. Ini. Tapi menurut gua mungkin ya bukan anak sih kayaknya jauh ya. Enggak sih. Tapi mungkin kayak salah satu keturunan satu klan mungkin. Satu klan. Nerona Mihawk. Iya, gitu. masalahnya kalau anak sih lucu aja sih kalau anaknya Mihawk sih. Iya. Dia
Ya tapi make sense juga Kalau kalau masih teori itu keturunan. karena dia dekat sama Shanks kan. Hmm. Ketika Shanks balik ke Marijoa itu mungkin dekat di situ. Iya, Benar. Baru dia ngaku-ngaku jadi rebel, gue bajak laut sekarang. Gue pendekar pedang Iya. terkuat nih. Iya. Bisa juga. Dulunya Tenryubito diem-diem Mihawk. Karena masih misterius kan sampai Iya. saat ini. Dia bisa tinggal sendirian punya satu pulau. Coba duit dari mana kalau bukan Tenryubito? Beli pulau, Beli pulau tuh. Nipu kan sih, nipu ya. Nipu gak sih dia? Nipu. Scammin Itu kan orang-orang. aura farming gini doang. Orang kabur kan. Bener. Padahal kayak lumayan nih. Bener. Kapalnya kayak gitu. Iya, cuman satu Rat. mati-mati Ya rakit ampun. doang. Mihawk. Kerjanya apa nggak jelas kan? Duit dari mana Mihawk? Makanya Mihawk tuh lagi face Mihawk lagi wah. Iya nih apalagi chapter terbaru ini. Iya, Im sama Nemesis itu. Tapi ngomongin Nemesis tadi ya. Kan tadi arti dendam ya. Make sense banget buat gue kalau yang lo bilang tadi itu nama jurus. Karena dari Im sama ini nanti di bawah-bawahnya bakal sering ngasih tahu apa hal-hal buruk lah kayak dendam, korupsi. Itu kayaknya emang kekuatan dia tuh berasal dari sifat buruknya manusia mungkin ya. Betul banget Mungkin. itu. Menurut gue juga. Langsung aja kita ya. Langsung aja kita balik lagi ke chapternya. Banyak yang bisa kita bahas di sini. Nah, Loki langsung tumbang. Manusia adalah makhluk yang senantiasa mendambakan kekuatan, kata Im sama. Loki Nah, tumbang. namun kekuatan yang didapatkan secara instan akan mengakibatkan kejatuhan moral. Nah ini nih beda sifat-sifat jelek. Tapi ya beda sama yang di bahasa Inggris sih dikit. Harusnya corruption kan? Corruption. Coba boleh cek bahasa Inggris. Setahu gue corruption. Makanya gue bilang kok relate ya kan? sama Indonesia gitu. Ini makanya gue nggak tahu mana yang Relate sama mana yang salah, mana yang ini. Cuman kalau bahasa Inggris gini, corruption, bener. Enggak, ini manga plus berarti kan yang bahasa Inggris. Manga plus, dua-duanya manga plus. Tolong manga plus Yang- orang Indonesia tolong. Enggak, soalnya mungkin kalau dia translatein ke Indonesia terlalu relate nanti. Iya. Oh itu dia takut Halo, dicekal. gitu. Halo. Tiba-tiba ada mobil MBG gitu kan. Ngasih makan gitu kan. Iya. Masih sekolah yang ini kan. Benar. Makan buah gratis. Makan buah gratis, buah iblis. Buah iblis. Iya. Jangan-jangan MBG buah iblis. Kaido itu. Iya itu Smile. MBG Iya benar ya. Produk MBG. Makan buah gratis. Oh Membuat iya. Anjir gue juga baru rakyatnya nyadar lagi. smile. Membuat rakyatnya smile dengan buah iblis gratis. Iya. Terus makan itu jadi bas. Memang dari sana iya. Makan benar, bebuah benar. gratis. Oda nih kayak orang Gila ya. Ciledug gak sih itu? Ada orang mana? Gila ya BGN Tetangga ternyata dong baca sama One saya, Piece. Pak. Iya. Makanya kayak tuh banyak gue berusaha nggak relatein gitu tapi Ternyata masih masuk kita ke obrolin sana ya. masuk ke situ. Iya. Makanya kita lihat kejatuhan moral. Kejatuhan Ini keren moral. sih, tapi gue jujur pas Dogi Brogi kayak gini Iya. ini keren sih. Pas mereka pertama kena domi reversi ya. Iya. Ya kita ambil dua-duanya lah. Corruption masih masuk sebenarnya Lalu karena keuntungan korup. bagi satu pihak dapat ditukar dengan kepatuhan mutlak. Ah. Nah ini yang selalu mutlak. Gak boleh ada dua matahari gitu kan, harus satu gitu Iya. mutlak. Cuman boleh satu, absolut. Melalui sebuah kontrak. Ini gambarnya langsung yang haram. Kontrak. Dikontrak Dikasih tuh dulu. tatoin bam. Gitu. Ini dia sambil muter-muterin ininya dia tuh apa Gasly-nya dia lah gitu. Sebenarnya kalau behind the scene lama tuh. Surat kontrak. Panjang sambil pidato soalnya. Ntar lucu, ntar ada momen di Luffy lucu banget nih. Mungkin kita bayangin lagi gini. Oke. Ntar lucu. Ntar ada coba. Kemudian dibutuhkan kekuatan berupa aura iblis untuk mewujudkan semua itu. Nah ini iblis lagi. aura iblis. Udah buah iblis, aura iblis. Gitu. Jadi tadi 3 hal ya. Kalau bahasa Indonesianya kejatuhan moral, kontrak, kekuatan berupa aura iblis gitu. Jadi aura iblis. Beralira. Kontrak Gitu. itu yang mutlak juga gak sih? Oh yang mutlak Kepatuhan juga. mutlak gitu kan? Kepatuhan mutlak, Soalnya kontrak. yang paling diinin tuh dia dari pertama kali muncul tuh harus diktator banget ya. Iya Maksudnya? benar. Diktator dia nggak bisa dibantah, nggak bisa di. Nah, Iya. tapi di bawah tadi ini Loki-nya udah bangun lagi, bersiap-siap pukul lagi. Samaan tadi. Muter-muterin ini lama. Oke kayak, hah? Karena tadi Loki-nya kan habis jatuh, habis tumbang. Aku jatuhan moral gitu. Hei, antek polisi masa gitu? Enggak lah. Im samanya terlalu sibuk pidato. Iya. Oh, gini enggak. Dia aja. Benar. Nah, itu. Masak properti. From the Trinity. Itu tadi.
Oke, ini yang bahasa Inggrisnya coba kita ulang ya. Tiga ini kan yang ini. Corruption, Covenants benar. Covenant, Sama terus Power of Omen. Nah itu tuh, itu agak sedikit berbeda ya secara arti gitu kalau kita terjemahin secara harfiah. Mungkin yang Indonesia ini terjemahinnya langsung dari bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu dia. Makanya gue sempat pengen nyari bahasa Jepangnya, cuman ya itu tadi yang terakhir gue nemu raw-nya diputihin bagian dialog boxnya, jadi gue nggak bisa lihat kanjinya. Jadi lu isi sendiri. Enggak, tapi kalau Manga Plus itu bahasa Jepang Nggak ada. pakai VPN gitu nggak bisa? Nggak bisa. Setahu Ada VPN gue. nggak sih? Oh ada. Buat Ada apa sih, tuh? coba. Wah, ya. buat baca Manga Oh, Plus. Buat baca Manga Plus. Oh, Ini oke. buat baca Manga Plus kita coba. Siapa? Manga yang lain juga apa sih sebenarnya? Iya. Manhwa. Mantap. Tapi kalau ini soalnya Regio not support itu gitu Nah, ya. pakai VPN. Ya udahlah. Ya udahlah. Tapi emang. Tapi iya ya kalau udahlah. di Manga Plus soalnya cuma bisa lihat bahasa Indonesia sama Inggris Iya, aja atau soalnya yang emang lain-lain. Jepang tuh, gue pengalaman sempat bikin konten-konten lirik kan lagu Jepang ya lirik, terus gue terjemahin manual tuh parah pak, beda-beda parah. Iya. Makanya di situ Agak susah gitu ya agak nerjemahinnya. susah. Banyak artiannya ya. Iya. Benar. Makanya mungkin Tafsir. kita nggak bisa nyalahin yang penerjemah Indo Nggak juga, bisa, nggak bisa. karena mungkin dia nangkap itu, Benar. tapi Inggrisnya nangkap yang lain ya. Masing-masing tergantung Literasinya. tergantung ini masing-masing penerjemah. Nah, kayak gimana nih? Lagi-lagi mereka kan berpatokannya sama yang bahasa Jepang. Jepang Iya. jadi patokannya, Jadi nggak makanya mungkin yang bahasa Indonesia patokannya ke bahasa Inggris. Nggak Iya, mungkin. nggak Tetap mungkin, mereka nggak harus mungkin. lihat ke nggak bahasa mungkin Jepang. nungguin yang Inggris beres dulu baru gue nyontek lah gitu, nggak mungkin. Benar. Dia langsung dari bahasa Jepang, makanya gue penasaran pengen tahu. Lah kenapa jadi ini Despacito? Despacito, Espodeng lah itu. Sodeng. Nah jadi Bad Bunny gitu. Jadi Jadi gini. Bad Bunny. Kenapa jadi Espodeng sih? Spoiler. Ya tapi ya itu tadi lah intinya, mungkin kalau diterjemahin secara langsung kan kejatuhan moral, kalau diterjemahin korupsi takutnya kan orang berpandangannya korupsi Duit. Betul. Dia bukan corruption hatinya. Sementara dia nyari padanan katanya mungkin paling mirip sama kata Jepangnya Jatuhan moral. Mungkin gitu. korupsinya kan korupsi ini ya apa batin lo atau yang terkorup gitu maksudnya. Betul Bukan korup. sekali. Indonesia selalu kebanyakan korupsi. Iya. Jadi mikirnya duit. Konotasinya udah kesana Iya, otomatis coba kan dia jadinya. korupsi. Kita bisa mikir tuh tadi tulisan langsung korupsi gitu. Korupsi. Nah, Soalnya Soalnya tadi korupsi. yang Spanyol juga yang Despacito. jatuh. Saking semangatnya. Yang Despacito juga tadi mirip corruption. Nah. Tuh, corruption Tapi kan. berarti emang gara-gara negara kita aja udah Iya. intinya negara kita udah. Penerjemahnya jadi aduh kalau gue masukin korupsi Korupsi. kayaknya konotasinya beda nih. Iya. Dogi Brogi ganti Berry gitu ya. Berarti Yoi, matanya Nami dong jadinya nanti Berry. Oke, balik lagi. Coba ke yang bahasa Indonesia dong. Cuando le elementos. Oh enggak. Baru mau jadi Baru mau jadi lanjutin ke sana. Oke. Nah itu tadi kan itulah tiga yang jadi pilar utama. Di dalam bawahnya nih. Pilar utama apa sih? Pilar utama apa? Coba kita lanjutin. Next. Nah, ini keren banget. Ini disantemin lagi ke mukanya si Loki gitu. Dan dia bilang tiga hal utama dari hal yang disebut sebagai kekuasaan. Itu adalah kekuasaan versi Im sama. Betul. Ini yang Terdiri dari tiga maksudnya. itu. Tapi ini kalau lihat panelnya ini Usopp scale up loh. Usopp scale up. Mirip ini. Oh. Iya, Iya, Usopp iya. scale up kayak gini nanti. Ah. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Teori kan. Bener, Lu kan bener. jadi gosong gitu kan. Lu Usopp banget kan. Jurusnya Usopp kan. Der gitu kan jadi gosong. Yang terakhir pas dia mau manggil si ini juga pas nembak Gunko kayak gitu kan. Yes. Duar. Cuman karena Im sama di depan muka dia ikutan gosong. Hasil Lampaui dia gitu. batas. Sekarang akan kemudian ke kota Kota Dewa. Dewa. Oh, ditawari. Ditawarin tuh, mau nggak dikasih kekuatan dewa di sini. Lokinya udah muntah Perbannya darah, lepas dulu kayak perbannya lepas capek. tapi dia nggak sampai jatuh, kali ini nggak sampai tumbang. Lo guys. gini oh kayang doang. Kayang doang. Iya. Langsung balik lagi. Siapa yang butuh Oh, hal kayak gua suka begituan? Gue suka ini sifatnya Gokil. Loki-nya sih. Iya. Dia pride-nya parah. gede ya, pride-nya tinggi gitu. Maksudnya nggak rela sampai jatuh kayak kata Kuri aja nggak mau kena punggung. Iya benar-benar. Langsung benar bangun dia. lagi. Sama udah dia gila-gilaan aja gak mikir. Baru di bawah tuh ada mungkin adeknya tuh di bawah gitu tuh. Gak mikir. Dar gitu. Hancurin. Sorry deh pokoknya. brother. Iya benar. Oh, keren. Siapa yang butuh hal kayak gituan langsung hancur. Imsamanya nggak kelihatan kayak menghindar ya. Coba next atas 2 ini pokoknya sampai bunyi elbafnya kerak-kerak gitu. Terus bawahnya, Untung ya. wah dia langsung habis tenaganya itu, Iya benar-benar full power sih dihabisin di situ. Sampai ngos-ngosan terus. Jadi kekuatanmu adalah kuasa dewa.
Terus Im sama dia masih ngomong daripada kuasa dewa kurasa lebih pas kalau disebut membuat kontrak dengan iblis. Nah, di sini dibales nih Im sama dewa dan iblis. Memang apa bedanya? Kedua hal tersebut. Wow. Comeback yang baik sekali dari Im sama. Gue jujur seperti yang tadi bilang, gue teringat karakter manga dan anime yang mirip sama Insama di sini. Mungkin teman-teman banyak banget yang bacot Madara Hashirama Part 2 atau Sasuke Naruto Part 2. Tapi tidak seperti itu. Menurut gua ini mirip banget sama ideologinya diri Berserk, yaitu Griffith. Benar-benar mirip banget. Setuju banget. Dan bakal makin mirip lagi kalau kita scroll ke bawah. Nanti kita akan lihat makin mirip lagi. Dari ideologi udah mirip nih. Benar-benar. Dia sama-sama nggak ini? Nah, mana aku tahu. Terus Loki jawab, mana aku tahu soal itu. Pokoknya aku tidak akan mau tunduk pada kuasa siapapun. Ini udah cocok SHP banget. Usop. Tukar usop. Pertukaran pemain usop. Pertukaran. Tidak udah ada nomornya usop gitu ya maksud. Udah pemanasan tinggi Lokinya gitu. Oke, balik lagi ke bawah dikit lagi coba. Nah, lanjut. Terus yang dinamakan dengan kekuasaan justru merupakan anugerah bagi dunia ini. Nah, ini dia ada pala, ada siluet mirip apa gitu ya. mirip kepala. Lilin juga bisa. Kepala kepala BGN ketuanya gitu kan maksudnya. Apalagi efeknya keluar gitu. Sut gitu kayak apa gitu. Ada sesuatu yang keluar di atasnya gitu ya. Sorry ya, kayak Joy Boy kayak lagi ngapain gitu. Oh iya benar. Dia lagi kayak Joy Boy lagi nyanyi kan maksudnya. Oh iya. Lagi karaoke. Dia kayak lagi gitu terus ada sut gitu ke atas. Apa itu? Pikir sendiri. Benar begitu kan? Itu dia keinget lagi tuh Joy Boy yang ngomong gitu benar begitu kan. Ini. Wah, dia langsung emosi. Begitu nginget lagi flashbacknya langsung benar begitu kan? Joy Boy. Benar-benar. Sampai ngamuk. Wow. Ini benar-benar yang bikin relationship Imu dan Joy Boy itu makin complicated. Ya benar. Makin complicated. Benar-benar di sini. Wah, beda semua ya Pak. Yang awalnya bilangnya One Piece itu saya pakai Lily gitu. Atau ini gara-gara cewek lagi enggak semudah itu ternyata. Soalnya panel tadi ini yang bikin ngebantah semua itu benar-benar it's complicated, enggak cuma teman dan kawan jadi lawan atau gimana enggak ini. Dari yang siluetnya tadi aja itu udah banyak yang berteori kan. Ya teori paling umum memang Joy Boy dan Im sama adalah teman. Iya. Tidaknya walaupun bukan teman dia emang pernah berinteraksi bareng lah. Interaksi. Soalnya ini kan bahagia banget ya kelihatannya. Bukan kayak lagi musuhan atau lagi berantem gitu. Kayak ketawa bareng. Ya ini banyak yang ngaitin juga kayak siluet waktu pertama kali Roger ketemu sama Rayleigh. Waktu rekrut Rayleigh pertama kali. Iya. Tapi emang yang bilang Im sama Luffy sih gue gak setuju. Ini bukan Luffy sih. Bukan. Ini Inaki Godoy. Boleh. Karena lebih keriting rambutnya. Iya. Kayaknya mungkin apa ya, siluetnya ini benar-benar entah, gue gak tahu udah mungkin ngambil dari Inaki Godoy beneran atau gimana. Tapi emang ini benar-benar ngebuat gue jadi ini bukan Luffy. Ini bukan time travel shit gitu tuh. Ini orang yang beda. Iya sih. Gue ngelihatnya memang ada kemiripan kayak sama pas Shanks cerita sama Rayleigh gitu. Soalnya maksudnya ceritanya kan sambil ketawa-ketawa kan. Maksudnya menceritakan sesuatu yang senang. Waktu itu Shanks tuh yang cerita yang Kapten Rayleigh, aku menemukan orang yang mirip Kapten Roger di East Blue gitu. Dia pernah cerita kayak gitu gitu. Jadi ceritanya tuh suka cita gitu, seneng gitu. Mungkin jadi Im sama, entah pokoknya makhluk yang kepalanya kayak ini gitu. Im sama itu dia mungkin sosok yang dihormatin sama si Joy Boy-nya gitu. Jadi kayak pengen cerita lagi saya sharing. Gue nemu nih cakep nih Lily gitu. Kayak gitu. Nah, ini buat yang teori-teori sempak Lily One Piece. Diaman. Masih sempak Lily. Sempak Lily. Enggak lah. Kayak Dragon Ball. Iya, ini sempak. Tapi benar-benar di situ apa ya? Gue ngelihat gimana imugramnya sama Joy Boy di situ. Ini hubungan yang benar-benar, kalau orang bilang ya, gue bukannya mau nyamain One Piece atau gimana ya, tapi paling gampangnya ya, ini bukan Sasuke Naruto menurut gue, tapi ini lebih kayak Guts sama Griffith gitu. Hubungannya benar-benar setuju, benar-benar pisah karena mungkin ya
secara simpel ya, tapi gue berharap ini lebih complicated lagi, nanti udah jelasin. Karena hal yang dicapai beda jalan gitu. Beda jalan. Sedangkan ini benar-benar Griffith itu kan punya mimpi. Dan dia benar-benar ngambil shortcut di situ. Betul. Sedangkan Guts itu lebih ke free will dia kan. Dia pengen menebus dosa atau gimana. Nah ini terjadi juga di Im Sama tadi, sama Joy Boy. Menurut gua setelah yang Im Sama ngomong sifat jahatnya manusia gitu harus corruption lah, lo harus gini untuk mendapatkan kekuasaan mutlak. Menurut gua nih orang ngambil shortcut, Pak. Benar. Menurut gua buat mencapai makanya kenapa si Loki bilang ini adalah kontrak iblis, karena lu ambil shortcut itu kontrak iblis gitu, nggak ngambil free will lo. Sedangkan kalau kita lihat One Piece ya, cara plot keseluruhan, yang paling ditekankan di sini kebahagiaan itu adalah kebebasan. Kebebasan, free will kayak Luffy. Free will, bahagian. Kita bisa lihat Imu sama nasibnya gimana di kastil sendiri, di throne sendiri. Dia udah kayak burung aja di situ, walaupun bentuknya kayak burung juga ya. Emang kayak burung. Siluetnya. Beda, burungnya beda dong. Dia benar-benar disangkar situ. Oke, dia dapat apa yang dia mau. Dia nguasain dunia, jadi seorang diktator gimana macam, tapi dia nggak punya kebebasan. Nggak punya kebebasan. Nggak bahagia. Makanya antitesisnya itu adalah Joy Boy. Iya. Antitesis dari kekangan adalah free will kebebasan. itu. Makanya menurut gue ini hubungan yang lebih dari teman jadi lawan. Ini adalah ada hubungan yang lebih complicated dari itu. Mungkin di sini nanti Imu akan dijelaskan kenapa dia harus ngambil shortcut, kenapa dia mutlak gitu. Apakah dia dulu mertuanya juga diktator kayak enggak maksud gua. Kan siapa tahu dapat warisan dari mertua. Kan? Jadi diktator juga pasti dia ngerangkap jadi raja gitu kan. Nah, atau gimana, tapi ini menurut gua salah satu, kalau lo tau meme yang anak kecil yang satu ke kanan ke kiri gak? Kayak itu sih. Lebih. Oke, gue Imu mungkin udah frustasi atau gimana. Oh, gue pakai shortcut aja. Ini aja. Dan it's work. Tapi ya itu analoginya bagus sih, yang Guts sama Griffith tuh masuk sih, bisa jadi emang hubungan mereka sedalam apalagi itu. Menurut gue Imu dengan tadi ya, kita lihat panel tadi yang dia Joy Boy itu benar-benar kayak emosional tuh kayak Griffith kecewa ke Guts, ngerti gak? Sementara di panel sebelumnya yang siluet justru kayak happy. Itu kontras yang mau ditunjukin Oda. Kenapa memori yang happy itu malah bikin dia ter-trigger sampai segitunya gitu. Apa yang menyebabkan itu? Ketika gue nonton Berserk juga gitu, kayak Griffith tuh apa ya, dia tuh sayang sama Guts, tapi enggak apa ya, Band of the Falcons-nya enggak bisa sayang. Udah lu ngikut gue gitu, enggak. Guts kan akhirnya enggak mau, yang akhirnya ngebuat Griffith itu jatuh kan. Iya, betul. Yang akhirnya Guts keluar. Mungkin yang dijelasin Oda. Bukannya gue bilang Oda tuh niru Berserk atau enggak ya, tapi salah satu simpelnya mungkin kalau kita bisa bilang mirip siapa, mungkin mirip itu. Soalnya ada kekecewaan di sini. Bukan soal cewek loh. Kalau cewek gitu masih kan. Iya, yang diinget pas ditolaknya mungkin. Iya, dia kan bilang kan kayak gini mutlak gini. Bener kan Joy Boy gitu kan. Mungkin dia kayak buktiin nih, bener kan? Betul. Gue jadi presiden 3 periode gitu. Enggak, maksudnya raja 3 periode. 3 periode. 3 periode sama 400 tahun ini. Iya. Nah, apa namanya? Tadi lu bilang Oda nggak ngikutin Berserk kan gitu. Enggak, maksud gue enggak bermaksud gue bukan masuk aja. Iya. Tapi ngikutin Naruto kan. Hashirama sama Madara lagi gitu. Tapi enggak. Tapi tadi kalau dari siluet itu gue sempat dengar juga teori dari Bang Arya. Katanya itu kayak kemarin dia ininya ya, syutingnya. Usop dan juga si ini ya, Usop dan Kaya. Jadi jadi cocok sosoknya si Joy Boy ini menceritakan satu hal yang happy lah, benar. Jadi masuk juga kayak yang tadi lu bilang disangkar. Si Imu ini disangkar tadi. Jadi dia nggak tahu arti kebebasan itu jadi apa. Dia kayak kaya iya, gitu. Dia nggak tahu arti kebebasan itu apa. Joy Boy menceritakan kebebasan itu seperti apa. Mungkin dia itu di season 1 mungkin ya, Imu itu. Mungkin dia salah satu creature yang ya dipersiapkan lah. Bisa jadi. Makanya dia disangkar terus. Bisa jadi. Dan kita nggak tahu awalnya 20 kerajaan ini apa. Apakah emang mereka berpihak sama Imu karena dia berpihak terus mereka jahat, atau emang sebelumnya mereka ini jahat sama Imu terus Imu domi reversi semua di situ kan? Iya, itu masih belum tahu. Nah, ini makanya di situ itu masuk menurut gua soal kebebasan dan kekangan. Tapi soal kaya gitu juga ya tadi balik ke poin tadi kan. Emang berarti emang benar Joy Boy dan Imu ini salah satu antitesis masing-masing gitu.
Iya. Coba kita scroll lagi. Benar-benar. Oh ya, note juga mungkin ya buat yang ini kalau kita tuh take-nya ini pasti di hari Selasa. Jadi ini yang Arya memang baru tayang semalam gitu. Cepat kita guys. Semangat cepat. Cuman sayangnya kita tayangnya nanti di Kamis. Gitu. Jadi agak sedikit tertinggal mungkin. Tapi ya nggak apa-apa lah. Apa-apa lah. Bukan berarti kita nyontek yang Sanigo atau itu Enggak lah. Beda lah. Tetap. Udah lebih senior mereka kita. Betul. Kita mah teori yang receh-receh aja ya. Gak usah yang sampai kayak ngundang Ferry Irwandi itu kan susah gitu. Berat gitu. Kita casual aja lah, kita mah UMKM aja lah. UMKM gitu. Takut kita mah sama ini, sama government gitu, government. Oke, Oke, balik kita lagi. lanjut nih, masih epic. Masih bawahnya masih epic. Nah, ini dia lucunya. Joy Boy makan mukbang terus mukbang. Gitu. Bener lagi sibuk Bergizi berantem dia. gratis. Emang Oda tuh tai sih gitu, lucu gitu. Lo bayangin gak di anime nanti udah nih ngebangun hype kayak Joy Boy Lagi epic marah. gitu. Jadi Tamboy Kun gitu pak. Tanboy Kun. Dan ini di bawah masih pakai apa? Lu lihat makannya gitu. Makannya. Ngomongnya Sampai harus diterjemahin. tapi kan tuh. emang dia makan tuh buat power up lagi. Benar. Kita sempat ngomong di episode sebelumnya, Gear 5 ini memang agak bahaya buat Luffy Parah. dibanding gear-gear sebelumnya. Karena begitu efek baliknya udah muncul, nggak bisa apa-apa dia, kakek-kakek. Kalau yang dulu kan maksudnya paling hakinya hilang, tapi dia masih bisa lari-lari, jadi masih bisa selamat tuh dari Katakuri. Karena ya scale kan belum sampai situ. Apalagi pas kalau ingat ketemu robotnya Joy Boy siapa namanya? Emet. Pas baru itu cuma sejengkal mungkin sepersekian persen dari haki Joy Boy aja. Luffy yang udah pakai Gear 5 langsung bengong. Iya. Masih jauh pak. Masih jauh levelnya dari jujur. situ. Makanya dia butuh asupan makanan bergizi. Gratis lagi. Itu diantarin mobil, gratis sih, diantarin bener. mobil kan? Iya. Ada mobilnya gak sih? Tadi ada Mobil depan. van gitu kan, mobil van gitu. Logo government gitu. Motor listrik Oh, kalau motor ini. listrik. Motor listrik tadi kan pakai Loki petirnya dicasnya pakai petir. Iya, makanya gue takutnya dia nabrak anak bocah gak sih tuh? Elbaf kan gede-gede soalnya bocah Elbaf kan gede. Soalnya nabrak di sekolah gitu kan. Banyak nabrak sekolah Lagi sekolah terus. hutan gitu kan. Iya. Ya balik lagi, ayo kita sedikit lagi nih chapternya nih. Nah itu makanan yang pada gosong gitu. Intinya ini si Luffy bilang, aku harus makan lebih banyak lagi. Ini pertama kalinya aku merasakan hal seperti ini. Sial, rasanya sungguh menyesakan. Haki macam apa ini? Oh, masa gitu. Ini dari tadi dia ngomong pakai awi gitu Sumpah itu terus. di anime bakal lucu sih. Itu bakal ngakak semua orang dari takut gitu. Joy Boy. Bener. Pokoknya intinya dia harus makan banyak supaya bisa menang darinya nih. Iya, tapi kalau dilihat dari ini kayaknya Oda kayak mempersiapkan Loki berantem dulu sama Im sama. Iya. Ntar udah sisa-sisanya Luffy yang sapu. Kill steal. Tapi kayaknya Im sama bakal kabur sih. Iya. Habis Pasti waktu menurut gua, mungkin. ya, habis waktu dia kan ini hitungannya kayak harus di kastil itu terus. Iya. Kalau HP baterai udah bocor. Betul. Kalau Ultraman udah bunyi ting Nah, ting ting gitu. Matanya udah ngedip-ngedip gitu. Iya. Bener. Kayak gitu. Oke, balik lagi next ke bawah. Wow. Bisa-bisanya kau malah melamun. Iya. Dimarahin sama Loki. Ini orang tuh kayak ini loh, kayak si Loki ini kayak siapa ya? Kayak Jotaro atau apa, pokoknya yang kalau makin dipukulin makin kuat dia. Makin kuat, bener. Ayo pukulin gua. Lu. Kalau di One Punch Man ada tuh yang pakai baseball. Oh, itu metal bed. Metal bed kan harus Iya, pukulin dulu tuh. Makin kuat nih kayak gini dia nih. Benar-benar tipikalnya gitu. Tipikal gini udah matanya ketutup. Tadi udah dicolok kan pakai Nemesis, dikasih bom segala macem, malah makin Nggak semangat. kaget sih dia itu adalah seorang raja murni Elbaf. Benar. Kayak gini. Cocok. Hmm. Oke, ini bisa-bisa kalau namun rupanya kau ini sungguh meremehkanku. Wah, kelempar jauh banget itu. Tadi kan kelihatan tuh jaraknya cukup jauh ke pohon gedenya, ke batang pohonnya tuh. Gile. Sampai mental sampai sono Im samanya, terus nextnya Im sama cuman di Gue ingat Madara yang mental ini ya enggak lah anjing fans Naruto ntar nggak baca lagi. lagi nanti Naruto. Ntar lagi kau. Mental itu Nagai kan. Iya. Ntar bilang Oke, nextnya tadi Im samanya lagi nempel di pohon, terus dia ngelihat dari kejauhan, nah Nidhogg-nya mulai tuh keluar. Ini yang kita tunggu-tunggu nih Itu dia sendiri langsung ngomong Nidhogg, kata Im sama. Terus si Nidhogg-nya ngeluarin petirnya,
Im Sama juga siap-siap tuh pakai kekuatan ininya apa serangan Bats, omennya. gitu, Bats. Bats. Next, ini salah satu epic nih Thorheim. Salah satu serangan terkuatnya Loki. Kita lihat lanjut ke bawahnya. Wah, ini. anjir kok kembali juga. Akhirnya kok kembali juga dia ambil senyum tapi Mid-hawk, ngomong gitu tuh. Nah, itu langsung bersambung di panel ini. Dan libur minggu depan Golden Week ya. Libur Golden Week. Dan menurut gue ini loh, kita fokus di ketika Im Sama senyum ini ya. Gimana nih? Gimana? Im Sama itu kan hitungannya final boss ya. Tapi kita nggak tahu, maksudnya final boss yang secara strata kekuatan. Kan kita tahu ada orang yang meta sticky tuh ya, suka ngumpet-ngumpet ngambil buah iblis yang ngeselin banget itu kan. Iya. Nah, ini tapi menurut gue kan ini salah satu bos yang ditunggu-tunggu dari lama, misteri banget. Dia benar-benar di sini nggak, Oda tuh ngebikin dia nggak flat gitu loh. Lo tau kan, biasanya ada bos terakhir itu flat. Iya. Contoh Kaguya. Bener Bos lagi. terakhir kan, Bener. flat. Iya. Ditonjok cuman gara-gara ngeliat cowok doang tuh pas ini. Tapi kita nontonnya bosen aja kan, kayak pukul gak kena. Iya. Pukul gak kena. Tapi pas gue ngeliat Loki kayak gini, menikmati pertarungan gini, ini sih keren sih. Benar. Final boss kayak gini sih. Mohon maaf, Naruto 1-0 di sini. Maaf. Awalnya gue ngira juga kayak Kaguya gitu kan. Atau banyak lah anime-anime yang bos terakhirnya membosankan secara karakter yang emang dimunculin buat ngebantain dar doang. Tapi kalau ini benar-benar pas dilihat, oh dia punya emosi juga nih, marah juga nih. Pas berantem juga dia nikmatin juga nih. Jadi lebih dinamis ya pertarungannya Makin gitu. penasaran gue sama di sini. Bener sih. Iya. Kalau pas sama Kaguya atau sama Bleach lah, Ikhwah gitu kan kayak Iya, no effort, mereka nggak ada emosi gitu kayak. emang dibuat cuman buat ngehajar. Iya, seolah-olah buat Oh, itu iya. doang, bener. Kalau ini ya memang Ini buat bener-bener, bertarung wah, seru. anjir, nantangin nih kayak dia. Wah, gitu. Bener-bener keren sih. Bener-bener 1181 ngebuat kita deep untuk Im Samanya di sini. Betul. Yang awalnya kita kira tuh Im Sama cuma nge-spam Domi reversi, dibilang Domi reversi. Ini dikasih Ternyata tahu dia bisa banyak. Nemesis, bisa Omen segala macam. Iya. Sekeren itu. Iya. Banyak banget. Untuk tipikal final boss ya. Iya. Ini oke. Betul. Ini oke banget. Setuju. Ini baru sedikit ya. Kita belum keluar tahu wujud semuanya. dia. Apakah dia nanti ganti vessel seperti yang kata Doflamingo bilang? Iya. Prime-nya kita belum tahu. Ini ya, tapi ini gue udah nikmatin banget sih. Kalau jadi karakter game ini bakal keren sih dia. Iya. Gue pernah main Naruto Ultimate Ninja pakai Kaguya itu gak enak banget jujur. Gitu. Boring ya gerakannya ya. Kayak nggak ada tangan ya, cuma Iya. gini-gini doang. Kalau pakai ini keren. Wah, Iya, ganti ini api. betanya lebih aktif Ganti sih, ini lebih berubah jadi ntar jadi apa gitu, dia ngerasukin orang. Di sini Iya, benar-benar iya. menurut gua 1181 lore bomb ke Im Samanya parah banget. Betul. Setuju banget. Iya, dari 1180 malah dia udah show off tuh, Iya. semua kemampuan dia pamerin. Buat teman-teman fansnya King of Hell, Zoro, dikasih tahu nih King of Hell beneran dar. Lo cuma Ini citizen real. di sini, cuman NPC. The real King of Hell. King of Hell, makanya teman-teman fans Zoro ya, Iya. jangan King of Hell dulu nih. Bonti, Nah itu Bonti soalnya gak ngaruh soalnya nih, itu sama-sama sama tepar soalnya dua-duanya. King of Hell yang lama. Ini King kan of Hell. baru gitu. nih. Ini ngaku-ngaku kayak panutan nih Mihawk gitu ya. Nah, Dia ngomong ke orang, King of Hell bro, gitu. Greatest swordsman Iya. tuh. Semacam sebenarnya gitu kan ya. udah diakui ya. Kita yang lain aja lah. Benar. Pokoknya dua-duanya nih fans Zoro sama Sanji lagi berantem nih, dua-duanya tepar udah. 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 Sudahi Iya, perdebatan sudahi, itu. sudahi, udah. Belum cukup sampai sekarang belum sana. Mungkin iya nanti akan ke sana, tapi belum Tapi cukup belum sekarang. buat saat ini. Setuju. Karena kemarin kan songong mulu ya. Bonti. Iya. Kan kita lihat tepar duluan. Iya, udah gak masalah bonti-bonti lagi ini sih udah. Kayak 1181 Tapi nih. ya 1181 gimana nih? Banyak kayaknya yang bisa kita flashback lagi tadi, terutama soal kekuatan Omennya itu sendiri yang tadi dia bilang. Dia kayaknya ngejelasin ada 3 hal yang jadi pilar utama kekuatannya si Im Sama itu tadi. Ada Moral korupsi ya atau kejatuhan moral itu tadi. Terus kedua kepatuhan yang dari kontrak, dan terakhir kekuatan aura iblis. 3 itu hal yang utama. Nah ini yang bahasa Inggrisnya nih. Yang bahasa Inggrisnya juga lebih bagus karena bukan lebih bagus sih, menurut gua lebih bisa dijadiin teori. Karena tadi yang dia bilang kalau yang bahasa Indonesia kan kekuatan dengan potensi tanpa batas, sementara kalau bahasa Inggris kekuatan yang ada dalam diri semua benda, malah bukan semua orang lagi, all things. Istilahnya kalau yang gue lihat dari yang bahasa Inggris malah gini loh. Kayak
Loki kan nanya terus ada kok semua di semua benda. Asalkan kalau lo mau gitu ya ikut gue. Ntar gue tunjukin. Benar. Lo juga bisa kok begini. Gitu yang gue lihat Pasti ya. nawarin kekuatan dewa itu. Iya, makanya dia bilang kenapa ada di semua benda ya begitu. Ya. Mungkin Iya sih. Benar. Kalau gue juga berteorinya adalah makanya jadinya yaitu semua hal-hal jahat yang ada di dalam diri nggak cuman orang tapi ya benda mati pun punya gitu. Sisi jahatnya. Makanya tinggal di-onin aja nih sama Im ini. Kayak ibaratnya disetel ke maksimum langsung. Makanya Dory dan Brogy, Harald sekalipun Harald pas dikasih Covenant kan dia bilang dia jadi pengen tuh sama harta Elbafnya. Iya, jadi tiba-tiba jadi Dory dan Brogy jadi pengen ngebantai semua orang. Yang kita lihat Imu bukan take control pikiran dia kayak kayak misalnya kayak Mugen Tsukuyomi atau gimana gitu kan. Naruto lagi. lagi. Ya biar gampang biar lu pada ngerti lah gitu ya. Yang brainwash parah gitu kan. Ini enggak, Imu cuman istilahnya lu manas-manasin doang. Kayak misalnya lu nih pengen beli figur Luffy. Mau beli figur tapi buat makan kali. Imu cuman gini. Beli. Hasutan. Bener. Bener-bener iblis setan. Emang iya ngegoda doang jadinya. Jadi ngegoda jadi desire jahat tuh jadi maksimum gitu kan. Kesetnya maksimum udah nggak ada kontrol, nggak ada filter lagi. Maksudnya kayak kita kalau misalnya ketemu orang kan nggak mungkin langsung berani ngomong bisa bego lu gitu. Enggak, ada filter. Nah, Imu tuh kayak ngilangin filter itu. Jadi semua yang jahat-jahat, semua yang di pikiran kita langsung nafsu lo keluar. Nafsu gitu. Iya. Lagi mabok dong ya. Mirip mungkin bisa jadi mirip kan kayak gitu. Gak kontrol ya. Kalau ini benar-benar dari ragu jadi gas gitu. Iya, lebih apa ya? Ya di satu sisi mungkin ada miripnya, cuman ya jadi gas ya kayak tadi orang nggak mungkin kalau ngelihat cewek di jalan terus diperkosa begitu aja kan, nggak ada kontrol itu orang kan. Nah, Im sama semacam itu, jadi kontrolnya dihilangin. Gitu. Sama menurut gue tuh yang bikin seremnya itu berarti yang kita lihat dulu ya. Teori Domi Reversi sebelum chapter terbaru kan bilang harus di tanah kelahiran atau harus gimana harus punya kontrak gitu. Enggak, rupanya ketika dijelasin di sini cukup lo punya desire gitu. Ya, masalahnya semuanya di sini di dunia One Piece punya desire. Bener. Bahkan benda mati juga, makanya pas Imu sama datang kayak rumah-rumah, pohon semua jadi hidup semua tuh. Wah, gitu. Berarti artinya gak ada yang aman. Kecuali Luffy mungkin. Luffy kan makan doang ya. Domer tok Tan Boykun. Iya. Terus Carlos dia. Ibu juga bingung kayak kok gini? Tapi itu mungkin itu lucunya kayak udah ngasih desire Luffy itu bukan cewek. Makanan. Bukan hal-hal jahat. Suatu saat kena Domi Reversi, misalnya udah kena banget dimakan dia. Cuman maunya makan doang gitu. Coba dia kayak Zoro mungkin Sanji kena Domi kelar Pak. Wah gawat. Sanji kena Domi Reversi kelar habis sudah. Dia pengen ngintip segala macam itu. Atau Zoro kan Zoro megalomaniak banget kan, pengen perang terus gitu. Pengen berantem mulu. Wah, tapi gak ada yang aman Pak selain Luffy. Gak ada yang aman selain Luffy. Luffy cuman makan doang balik. Iya. Wah udah ini sih Luffy the real final boss. Walaupun menurut gua Blackbird lah. Bisa jadi ada final battle-nya mungkin tapi final boss-nya itu ya kayak balik lagi ke Naruto. Maksud gua Kaguya dulu kan, baru habis itu Sasuke. Iya, tapi Kaguya sorry jauh nih izin kalah. Izin bener. Sama 1-0 di sini. Kalau dibanding Im sama jauh sih. Soalnya Kaguya ya memang kayak karakter yang gak dipersiapkan gitu kan. Emang cuma buat ngabisin Madara aja. Iya buat ngabisin Madara. Iya. Lo kalau pernah baca dulu, gue kan ngikutinnya juga dari manga ya. Pas update Kaguya itu setahu gue Masashi Kishimoto ada beritanya atau apa yang dia bingung buat ngalahin Madara. Dia sendiri dia bingung. Karena udah se-overpower itu. Iya. Terlalu OP sampai pengarangnya bingung. Gimana? Nah kalau Im sama gini kan menurut gue dia ditambah ada konflik batin yang gue bilang kayak Griffith itu. Nah itu kan ketika dia ada konflik itu ada celah untuk titik kalahnya di mana di sini. Jadi nggak yang terlalu all powerful gitu. Masih ada sisi manusiawinya lah gitu. Walaupun dia bukan manusia sih. Bukan sisi iblis awi kali. Iblis awinya. Kayak yang gue bilang tadi soal hubungan Imu. Itu terbantahkan semua 1181 yang bilang ini cinta segitiga, sempak lili lah. Atau Naruto Sasuke ini terbantah semua. Iya. Ini benar-benar hubungan yang complicated. Kita nggak tahu sampai Oda ngasih tahu. Betul. Gue berharap
Gue nonton hubungan God sama apa ya? Sama Griffith aja emang udah oke banget menurut gue. Sampai yang Griffith ya bener-bener, ayo guys, gue apain lo hidup lo pokoknya berantakan sama gue. gue cuma Iya pengen kan? nyiksa hidup lu Iya. sekarang. Griffith udah Imum- gitu doang tuh. Secara nggak langsung gitu mungkin Iya. yang benar-benar Joy Boy pengen kebebasan atau apa, langsung dia bilang gue bikin era gue sendiri, Iya. aturan gue sendiri, gue atur segala macem, gak ada kebebasan di sini. Iya. Tapi jujur harus diakuin ya, eranya Imo membangun kepemerintahan ini berhasil. Stabil, Berhasil, 800 tahun. stabil. Lo ngelihat mungkin SHP atau lau yang bajak laut baik sense gitu. Itu kan cuma 5 dari jutaan bajak laut. Iya, Sisanya kan bangsat semua gitu. Iya. Dan juga lo ngelihat apa oknum Marin nih ya oknum doang, kita ngelihat rupanya ada kayak Barcelino, ada Kobe, Fujitora gitu, Kobe. Makanya pas gue pikir-pikir oke juga sih. Gak salah juga ya dia. Gak salah juga jadi diktatornya bagus. Maksudnya udah jadi diktator, pemerintahannya bagus gitu. Jangan cuma diktator doang tapi berantakan gitu kan. Jangan-jangan nanti di Indonesia Nah, kok ini? Kok jadi ke sana? di Indonesia tuh bagus pemerintahannya. Emang diktator? Emang di Indonesia jelek? Diktator. Enggak. Tapi gue nangkap maksudnya Tator ya aja kan. Ya kan, makanya gue makin cinta karakter Imu gara-gara karakter ini. Gue pikir-pikir, iya sih kejahatan sih, iya sih dia controlling sampai bikin ras-ras tuh ada kasta-kasta. Itu berhasil. It works. Itu berhasil. Luffy justru. makan. Dikasih makan. Kalau ini dia kurus. Ya emang ada yang genosida, ada yang kelaparan kayak Ada Lau perbudakan. gitu. Tapi kan nggak semuanya. Iya. Zoro Secara bahagia. mayoritas masih Iya. menikmati aja gitu kan Nami warga gue meninggal. Tapi kan dia masih makan walaupun itu gara-gara CPR lo bukan gara-gara Marin. Marin ini juga coba lo laporin ini ke siapa gitu. Atau mungkin yang nggak disukain ya sama Imu, yang kasihan di zaman Imu itu ya orang-orang yang pengen merindukan kebebasan itu kayak Ohara. Itu yang dibikin benar-benar sama Imu dar gitu kayak Robin. Nah, Ohara. tapi sisanya kalau lo ikut-ikut aja makan bergizi gratis. Luffy kurang apa? Es kalau Imu nggak kurus dia. Kurus dia bener. Ini bahagia semua, Luffy bahagia. Semua bisa hidup tenang. Semuanya kan konflik gara-gara hal yang bukan karena Imo, ngerti gak sih? Iya. Sanji menderita emang gak gara-gara Imo, itu kan gara-gara bapaknya sendiri. Iya. Nami menderita emang Imo nyuruh kayak itu tuh bunuh Nami. Enggak. Robin baru iya. Robin karena Ohara. Karena dia Ohara. Zoro kepleset. Karena Queen-nya kepleset. Tangga. Tapi sorry melenceng dikit ya. Gue baru dengar kalau istilah kepleset jatuh tangga dari itu tangga itu artinya bunuh diri. iya itu. Gue juga pas tahu itu kayak wow. Ternyata maknanya Waduh. dalam juga. Tapi agak gitu. lucu juga sih soalnya kalau kepleset. Kalau ini kayak yang kayak dibilang tadi ke teori sih itu make sense. Iya, Mungkin dia iya, stres gitu kan, Stres. nggak bisa jadi ini. Gak bakal Tapi bisa kalau jadi kepleset pendekar tangan sih berempat. lucu Iya, sih. tapi dulu gue juga emang sempet gitu sebelum adanya teori yang bilang kalau kepleset itu adalah Artinya itulah. ungkapan. Nah. Gue pikir masa kepleset tuang mati. Coba. Iya, dia ngelawan Zoro ratusan kali. Iya. Tapi Kepleset pakai pedang beneran, matinya. pedang beneran masih. Masih hidup. Kepleset Makanya doang. kita hidup-hidup sih sebenarnya yang salah nih oknum, Pak, bukan imunya. Bener. Kemarin ini tren Yubito juga. Tren Rubito juga oknum sebenarnya karena Iya. dulunya mah sebenarnya mungkin baik. Menurut gue sih Tren Yubito itu kenapa dihususkan sama Imu ya, ini teori liar gue aja ya. Mungkin dia ada dua kemungkinan. Antara dia ini Domi reversi yang paling bagus. Istilahnya kalau Imu lagi bener-bener kemana, yang Tren Yubito yang di situ semua di dare gitu jadi Iya, Domi. iya. Emang kayak mungkin dia ngambil salah satu kaum yang cocok banget terus udah ditaruh di atas. Karena dia mungkin dulu kaumnya dari kampung jadi songong gitu. Iya. Kaum tertindas jadi songong gitu sekarang jadi ini. Atau yang kedua, semoga enggak sih. Yang kedua nih menurut gua mungkin mereka Tren Yubito udah semuanya kontrak sama Imu. Dan jadi kalau mau ngebunuh Imu tuh lo harus ngebunuh satu-satu. Semua Tren jadi Rubito. mati kayak misalnya kalau lo tahu Chainsaw Man, Asa itu dia ngebuat kontrak sama California atau apa gitu. Jadi Iya. kalau lo mau nge-kill dia, lo harus ngebunuh semua Sewarga California itu ya. Devil ya. Nah itu teori gue, makanya kenapa kita lihat songong banget tuh Tren Yubito. Mungkin dia dulunya kampung, Pak. Udik kayak OKB Udik kan gitu mukanya jadinya. Udik, Bener sih. Beda, di satu kan? sisi OKB jadinya mereka. Kan ada beberapa yang kayak kalau lihat yang kerajaan-kerajaan keren-keren semua gitu, kayak Vivi lah atau yang kerajaan ikan gitu. Tapi kalau Tren Yubito tuh ada agak janggal sih. Iya. Bahkan yang kayak yang keren-keren tuh yang bukan
nomor satunya kayak Sabo gitu tuh yang masih keren gitu. Mungkin yang Tenryubito gen terbaik itu Doflamingo Pak yang paling aneh. Iya. Sama Dan- Seng kali ya. Bener kayaknya. Iya, Vigarland sama Vigarland aneh Pak itu kayak gitu apa? Vigarland Shanks maksudnya. Oh, Vigarland kira- Shamrock sama Shanks. Keren Vigarland yang Bukan yang si ini. bulan sabit kayak di Soul Eater gitu. Iya. Tapi teori tadi gue emang sempet punya teori seperti itu kalau di mana Tenryubito itu adalah Benteng terakhir baterainya Im Sama. iya. Makanya bener-bener Jaga banget. jadi bukannya mereka pakai topeng pakai kubah itu bukan karena nggak mau menghirup udara yang sama, itu dijaga biar nggak Jaga, mati. biar nggak mati. Biar nggak mati. Soalnya kalau mereka itu ya makanannya Im Sama gitu. Kalau sampai mati ya kayak tadi yang Wewe bilang itu kan kayak cadangannya Im Sama gitu. Dan Im Sama kenapa nggak bisa jauh-jauh dari Marijoa? Ya karena Di situ sumbernya di semua. situ, sumber makanannya. Iya benar. Sumber energinya gitu. Jadi mereka Soalnya nggak make sense gitu dari Bito pengen dibikin kayak ras terbaik enggak. enggak juga, kekuatannya nggak ada. Gemuk semua badannya. Benar. Bener-bener aduh. Nggak make sense ya, paling gitu. Makanya kenapa mereka dipiara gitu. Ngapain sih Im Sama capek-capek miarain orang segitu banyak di Marijoa kan, harus ngasih makan repot gitu kan, makanannya maunya yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Budak Lobster segala terus macam, kita harus budak-budak budak mulu. Ngapain diurusin? Itu kan kayak OKB. Iya. Kalau orang kaya beneran kan nggak flexing gitu Nggak kayak flexing. udahlah duit gue old money lah istilahnya. Benar. Kalau yang OKB kan langsung enggak aku mau ini foto. Borong semua. Semuanya ini makanya itu Soalnya gue Make sense. sempat berpikir kayak ngapain sih Im Sama miarain ini sekelompok orang-orang kerjanya bikin ulah mulu. iya. Mending kalau pajaknya gede. Iya, kan? kalau menurut gue Im Sama mending melihara orang-orang kayak guard. Nah, Kalau emang itu. buat tentara dia ya, dia nyaring, oh lo taruh sini, oh lo kuat Iya, taruh situ kan benar. gitu kan bisa diculik-culikin kayak tentara yang terkuat taruh sini. yang ras unggulan Iya, lah ras yang dia unggul. bikin. Kalau emang bener-bener kayak pengen ras unggul kayak Attack on Titan kan itu kan plotnya gitu juga yang ras Benar. unggul itu kan. Dikumpulin jadi satu. Ya, nah tapi ini kan aneh, ras aneh gitu. Selain Apa mungkin gitu? udah bikin mukanya jelek untuk ngeledek orang-orang yang Elit tolol lokal. itu. Nah, itu mungkin bisa jadi plot juga. Gue setuju sama hal itu. Makanya si ibu itu udah dibilangin sama Gorose kan, udah Jangan lu pergi, jangan tahu pergi. kan gini. Ya, Baterai lu di sini habis ntar iya. pergi lu. Gorose juga bingung gitu. Gimana ya jadi baterai? Gimana? Dia lah. Iya bosnya Dia juga. lah. Iya. Udah lah. Gara-gara Usop. Iya gara-gara Usop semuanya. Bait final boss itu Usop kalau di Naruto ada tuh Madara hidup lagi zat gitu. Karena gue masih belajar Rasengan gitu kan. Madaranya udah gede. Makanya Usop tuh iya itu. Gua makanya dibilang Elbaf itu arc-nya Usop mungkin itu kali ya. Mungkin ya gara-gara Rage Base Usop itu Iya. satu. Atau ada teori, Loki kan udah kuat banget nih. Teorinya katanya Ragnar itu nanti yang pakai Usop katanya. Oh Gua iya nggak pernah. tahu. Karena Usop pernah pegang pakai palu besar kan. Dia Iya. kan kebohongannya selalu menjadi kenyataan. Iya gitu. si Ragnar itu nanti yang pakai Usop. Soalnya menurut gue Loki kalau dia udah bisa hybrid atau gimana pun udah nggak perlu Ragnar lagi menurut gue. Dia kan Iya. yang nanti kan sebenarnya bukan bocoran ya, tebakannya itu 1182 itu nanti bakal munculin hybridnya Loki. Makanya kita tunggu aja. Kalau emang Loki udah nggak butuh senjata lagi dan emang dia udah gede banget sih ngapain butuh senjata diginiin aja nanti ngelawan Sakazuki ini paling aduh panas dikit itu kapalan dikit kan. Nginjak areng kayaknya itu tadi. Makanya kalau Ragnar sampai yang dipakai Usop scale up. Wah gokil itu Usop sih bener. Pakai Soalnya Ragnar. cocok ya, lucu gitu. Ditambah apa? Dia tupai. Tupai. Usop kan ininya biji-bijian. Oh iya. Nah, senjatanya Lapar sekarang nih. biji-biji. Kayak Lapar Nami nih. sama Zeus ya. Gitu. Nabi sama Zeus. Nah, Iya, iya kayak bener. Nabi Zeus bener. Bisa tuh. Usop sama Oda Ragnar. Sign. Kasih. Oda Kalmi. Gimana menurut kalian guys? Kayaknya mungkin sih kalau menurut kita. Iya. Makanya Oke. ini 1181 nih salah satu chapter spesial ya. Terbaik sih. Buat teman-teman yang menunggu kejelasan gimana siapa sih yang akan kita lawan di akhir nanti. Ini jawaban dari Oda. Sneak peek dikit Sneak gitu. peek dikit. Tapi udah benar-benar ngebuat kita banyak teori. Ngomong udah berapa menit Berapa ini? lama nih? 1 jam setengah kita nggak kerasa ngomong dari tadi tuh. Satu chapter. Udah. Oke. Gimana? Masih ada apa lagi nggak nih di 1181 yang bisa dibahas nih soal teori-teori? Paling itu aja sih gua menurut gua One Piece ini jangan terlalu lo lihat dari sisi baiknya aja gitu. Karakter baiknya. Karakter yang jadinya juga enak kalau dieksplor. Benar.
kayak Menarik Imu semua. tadi. Makanya gue langsung jatuh cinta sama Imu. Gue langsung benar-benar langsung maintain the agenda gue. Kayak Borsalino gue. Beneran. Iya, Gue kalau iya. punya bos kayak Imu sama gitu. Terus pas kita lihat dunia One Piece gitu kan. Walaupun emang ada perbudakan. Kayak semuanya juga masih ada perbudakan sampai sekarang gitu. Tapi tetap stabil. Orang bisa makan bergizi gratis gitu di setiap kampung kan. Iya kan. Benar. Boleh nanam kan. Iya kan gratis hitungannya. Nggak ada pajak ini. Terus juga orang-orang free will gitu, maksudnya lo mau berontak gue ya silakan, ya paling gue basmi, tapi ya udah nggak ada yang benar-benar kayak misalnya Im sama diktator baru kan, wah lu Gak ada yang benar-benar diambil nih ditang, jadi gue buah gue bisa aja langsung pakai Uranus itu yang apa yang der gitu kan bisa kan. Saya baru datang nih ke desa Pusa der gitu kan bisa, tapi Imo nggak kan. Iya. Silakan lawan gue kalau bisa gitu. Makanya gue makin One Piece tuh seru guys kalau lo ikutin dua sisi gitu. Iya. Oke, lo suka Sakazuki, oke lo suka Borsalino, oke, atau suka yang jahat-jahat juga apa-apa karena serunya di situ. Benar. Dua Semua kubu itu clash ya. Benar. Semua villainnya di One Piece itu nggak one dimensional. Nah, gitu. nggak cuman yang aku datang untuk menjadi jahat. Iya. Tidak. Diplomatis Semuanya ada sisi yang menarik buat diungkap gitu dan bisa jadi karakter favorit juga. Ya Kayak makanya kan tadi Bebe bilang. Sakazuki bilang kan kayak apa ya, dia yang soal justice gitu-gitu kan. Absolute justice. Gue mikir juga oke sih ya sebenarnya, untuk apalagi kita lihat negeri kita sendiri gitu. Oh, negeri kita enggak maksudnya. Nggak, maksudnya kalau Sakazuki yang mimpin mungkin oke gitu. Tapi kan kita lihat kalau dia man of the world, maksudnya dia benar-benar buktiin kata-kata dia absolute justice, yang nggak cuma ngomong diktator tapi masih ngambil harta rakyat. Kan kita lihat Sakazuki enggak kan? Enggak. Bener-bener Konsisten sama konsisten. kata-katanya. Gue nggak mau. Benar. Sogok mas enggak. Enggak. Gue nggak mau gitu. Imu sama juga gimana cara nyogok Imu sama? Iya benar. Siapa dia? Mau apa lagi? Iya. Makanya di situ gue benar-benar nunggu nih flashback Im sama gimana. Benar-benar One Piece ini lagi strike banget. Darderdor dari Wano ya menurut gue ya. Lagi darderdor untuk benar-benar menuju arc terakhir malah ini kan. Setiap arc beda-beda gue jatuh cintanya. Dari Vegapunk, tiba-tiba Kuma suka, gue juga suka sama Borsalino, malah gue suka banget di situ. Terus di arc selanjutnya gue jadi lebih suka karakter-karakter kayak Rox Disebek. Roxy Sebek. Rox Disebek tuh karakter yang cuma muncul berapa chapter guys. Iya. Langsung jadi favorit banyak orang itu. Mukanya jelek loh. Gak ada keren-kerennya untuk Blackbird kan. Kayak gitu tapi aja dia aura farming gitu di Marjo gini. Ntar gue balik lagi. Cuman gitu aja langsung ya. Mana Roger mana? Gue bilang. Benar. Roger Wah, malah iya itu. Roger malah sampai turun di situ ke yang cewek itu kan, sama cewek. Gara-gara masalah shaky. Tim sama. Yang karakter yang kita dulu ini apa sih, tiba-tiba ada kayak gini nih, kayak Slenderman gitu, nggak jelas gitu. Tiba-tiba pas ini, wah keren sih dia. Gue akuin nyampe sih dia lawan Joyboy, nyampe sih di situ. Jujur 1181 keren. Epic. Benar. Oh, mungkin tadi ada satu yang gua kelewat adalah ada yang notice kalau serangannya Im sama itu ada hubungannya sama mata yang di belakang. Oh iya itu Sempat katanya. kelewat tuh. Coba mungkin boleh dibalikin lagi. Nah, jumlah matanya tuh kan Enggak, katanya dia yang nengok ke 16. belakang sih setahu gue. Ntar bisa atas lagi yang pasti yang nah, nembak. nih, nah. Ya, jumlah matanya Im sama ini emang ada 16 kalau dihitung saat ini. Cuman kalau menurut gua kadang-kadang emang ya gimana ya, Oda namanya manga Lupa artis ya. pasti ada kesalahan. Soalnya kalau lu hitung, coba deh nanti lu hitung di panel-panel lainnya nggak selalu 16 juga memang. Ya kayak giginya Blackbird aja kali Iya. ya. Suka-suka dia gitu. Suka-suka dia. Dan nggak berarti selalu setiap dia ngeluarin serangan matanya hilang satu. Kan ada yang bilang gitu pas dia nembak tuh yang dia adu Haoshoku Hoki Haki sama ini Gitu, gitu. Hoki gue Hoki gitu. Itu bagi kalau Haoshoku Hoki. bener. Kalau ini pas dia ngadu Haki tadi sama si Loki kan katanya matanya yang hilang, tapi itu hilangnya banyak kok. Coba geser deh ke atas. Coba ke atas Ini lagi. kan 16. Coba ke atas yang pas atas. dia ngadu ini. Asak ya, aki. Terus. Nah yang itu pas tuh kan beda atas. juga nih. Iya, ininya juga di sini cuma berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. 14, 15. Oh ini 15 karena katanya nembak satu. Oke. Coba yang sama ini Masa deh. sih 15? Sama Apa ini. mata gue minus ya? Sama atasnya lagi. Kepotong. Itu tadi sih. Nah ini yang di sini bawahnya. Bawah. Bawah. Op. Nah, Nah, itu. zoom out ke kanan kan.
Nah itu yang mau digeprek, yang mau digeprek. Yang Boleh mau digeprek. ini. Nah, waduh, ini sih Odanya juga Tuh, pusing kali ya. Odanya pasti susah gambarnya karena Oda susah. Ini berat. Iya. Udahlah, biarin aja. Ini cuma 1, 2, 3, 11 4, 5, 6, 11 doang kan. Tapi mungkin gak salah kali yang orang bilang Oda kadang dengerin teori nakama. Mungkin ini Iya. emang bener kesulitan dia di situ. Bang bilang editor, lo gimana gak konsisten, nanti bacot lagi lo fans lo. Dia bingung kan kayak, ya biarin lah mereka yang bikin teori, ntar kita ACC aja lah kalau gitu mungkin ya. Mungkin Lo kecil gitu. banget, Karena iya, kecil banget, susah. kalau terlalu dibikin teori emang jadinya Iya, pusing itu sih. jangan diininin banget lah. Gak usah gitu kan. digituin banget. Iya. Kalau menurut gue makanya enggak. Matanya mungkin emang harus ada 16 terus gitu. Tapi Cuman mungkin ada kesalahan Kalau di gambar aja animasi sekali. mungkin dia bakal ngedip pindah-pindah gitu Iya, kali ya. karena nggak gambarin itu hidup gitu. Matanya nengok kiri kanan. Mungkin lagi ngedip. ngedip. Iya. Iya. Itu tangannya Danzo. Nah itu yang gue bilang. Tangannya Gua Danzo tadi lagi. pas lo ngomong gitu gue langsung anjir Naruto lagi Naruto nih gitu kan. lagi. Danzo lagi sumpah. Gue kemarin bikin video TikTok soal ini kan, yang ngejelasin yang lo im sama gitu, video singkat gitu, fans mungkin ada 500 komen gitu, isinya 90% fans Naruto. Wah. Salah satu bilang gitu, Danzo kok Danzo. Gua bilang, Maksudnya mata dikit Danzo. iya banyak guys. Ini kayak yang kita bilang di episode kemarin sebelumnya ya, itu tuh makhluk mitologi kayak gini bukan makhluk mitologi, lebih tepatnya malaikat yang bentuknya kayak gini ada. Di angelologinya Kristen Ya itu apa Ophanim. biblically akuratnya malaikat kan Biblically begitu accurate, ya. Bener, malaikat, salah satu malaikat lah bentuknya Ophanim itu memang bentuknya Iya. roda, banyak matanya, ada apinya, udah. Tapi yang banyak matanya juga banyak kok di Iya, anime. nggak selalu Ya, Danzo lagi atau Sharingan, Enggak, kalau Rinnegan. lo iniin kayak misalnya Full Metal Alchemist Brotherhood kan musuh terakhir juga mata-mata kayak gitu juga gitu. Maksudnya simbol mata itu kan Di semua keperadaban dipakai deh maksudnya. lebih ke apa ya? Mungkin penglihatan itu, penglihatan luas itu kan ada artinya yang lebih oke, bukan Danzo. Bukan Danzo, nggak selalu yang mata itu Danzo gitu Itu guys. karakter mati bunuh diri aja gak jelas. Gue sumpah. Gitu. Dikit-dikit Naruto gue tahu guys. Naruto bagus. kita akui bagus. Tapi udah tamat. Udah. Nggak semuanya. Mentang-mentang Boruto yang jelek ya. Iya. Nyambungin ke lo nyambungin ke Boruto anjir. Bener, Ke Boruto, bukan ke One Piece. Lo sambungin lah kenapa Naruto tiba jadi kayu ini. Tiba-tiba yang paling baru Jubi punya bentuk manusia. Ya. Ya Baru ampun, lagi. terus pang gitu loh kayak gitu. Apa coba lo sambungin di situ? Lo sambungin di situ, jangan ke One Piece ya. betul. Ini baru satu kepernya ngebahas udah marah-marahin fans Naruto nih tadi. Ini judulnya kayaknya roasting Naruto lebih cocok daripada Tapi gue juga suka sama Naruto. Emang fans-fans bocil aja, bukan era global. Jadi Benar. fans-fans yang coba beda. Setuju. Oke, mungkin terakhir deh menurut kalian kalau prediksi chapter sebenarnya tadi mungkin udah sedikit dibahas juga sama WB apa yang bakal terjadi ya selanjutnya. Mungkin rating dah terakhir. Nih Mas, yang paling Tokra, ganteng. iya. Ini dia agak jarang ini bukan karena giginya ya. Jarang ngomong bukan gara-gara gigi, gara-gara Zoro dibantai. Gara-gara Zoro dibantai Zoro sama. dibantai. Makanya dia jarang ngomong. King of Hell pala lu. Benar lagi. Silakan Mas. Gimana? Tra? Rating kayak karena banyak banget ya yang dikeluarin tadi ya, kayak matanya, terus kayak ekspresi Im sama terakhir, siluet Joy Boy gitu ya. 9 sih oke. Wow. 9. WB gimana WB? Whitebeard. Dari 10 White ya. Beard. 9,4 lah. 9,4. Soalnya 9,5 tuh gue masih Rocks di Sebek yang waktu itu sih. Pas God Valley. Iya itu yang dia bener-bener bam di depan ini. Asik. Iya, Sama dia yang di God Valley itu masih ini. Ini oke, tapi karena mungkin nggak reveal semua dan juga emang iyalah masa di reveal semua ya. Nggak mungkin ya dalam satu 9,4 chapter. lah. Tamat dong. Ini gue yakin internet bakal guncang pas episode ini. Ini lo bakal makanya One Piece dibikin per season ya sekarang ya. Per tahun cuman berapa episode. Karena kalau dibikin long run gak enak nanti FYP kita One Piece terus. Iya. Tuh. Nanti gimana? Naruto. Jujutsu Kaisen gimana? Udah mahal-mahal. Kagurabachi nanti keluar gak tutup One Piece. Gak enak. Kesalip semua. Naruto Apalagi. editan Naru Ino nya gimana? Naru Ino. Raikage Hinata. Iya. Tapi gue bingung kan Naruto kenapa gak ngedit Boruto ya?
Iya. Editnya kayaknya scene yang dulu terus. Ya sekarang betul. dong ya. Itu dong yang dikeluarin. Enggak lah, gue fans Naruto juga aja. Oke. Nah, mungkin itu dulu guys buat bedah chapter 1181 kali ini yang emang pack banget sih dan gue juga setuju lah. Gue juga skor Banyak dari yang gua dibahas ya. banyak yang bisa dibahas gitu. Emang lore bomb Karena kayak kata Bebe karakter tadi. ini adalah karakter yang akan kita lihat panjang nanti. Masih Betul. akan terus. Makanya Masih bakal ada sampai akhir lah ini makanya di kemungkinan besar. Irisan sama udah di Irisan pertamanya udah seseru ini. Udah langsung show off semua Damn. kekuatannya. Oh Dan- udah masterclass. Bener. Ya, Dan absolutely bikin ini kita semakin bertanya-tanya walaupun ya emang terjawab sedikit tapi tetap menyisakan ruang buat berteori lagi ya. Gitu. Untung Golden Week ya. Golden Week Jadi nih. kita nggak keluar spoiler dan juga semua kayak spoiler kan beneran semoga diblokir ya. Ah, Biar podcast ini kedengarannya jadi orang kayak apakah benar kalau dari spoiler bener kan Langsung pokoknya terbukti salah. 3D salah gitu. Iya. Makanya. Itu dia. Oke, mungkin gitu aja guys. Gimana menurut kalian kalau ada Komen. komen-komen langsung aja kalau ada teori-teori menurut kalian ada yang kurang nih Bang atau ada yang salah nih atau apa? Bantah aja langsung di kolom Bantah, komentar guys gitu. Fight me, Naruto fans, fight me, please. Terutama Naruto fans nih, coba jangan cuman mengagung-agungkan karya yang udah tamat, coba. Nah, Tuh, gue juga setuju. gak nyampe setengah One Piece loh itu. Jumlah karakter. 700 ya dia ya. 700 kan? Oh, 700 Naruto episode 700. animenya? Anime Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Gak nyampe. Nggak nyampe. Animenya. Animenya Nah, banyak nggak tahu dah. filmnya juga lah animenya. Pokoknya gak sebanyak One Piece lah. Oke, itu aja buat bedah chapter kali ini. Sekali lagi buat yang udah nonton jangan lupa di like and subscribe channel Obsession Medianya dan jangan lupa juga buat main-main juga ke channelnya Monoboys. Mono Boys Di mana? underscore ID. Kalau di Instagram cari Mono Boys. Cari yang logo biru. Logonya biru. Bukan partai ya maksudnya. Oh, bukan partai yang biru. Suka warna biru. Kalau di YouTube juga ada Mono Boys. Nice. Itu dia. Itu dia bantu aku ke 10.000 guys. Biar Belum di follow. Nah, wow, belum di follow. Monoboy Alhamdulillah. Indonesia langsung. Udah di follow langsung dulu. Follow sampai 10.000 biar red card kita naik harganya. Oke, wah itu langsung. kalau red cardnya ada naik, dia nggak mau kesini lagi kok. Sini lah. Oh, ya, Pak, ya. Ini paling Jangan bahas One lupa, Piece paling kan. seru ya cuma di sini lah. Di Yoi. Celana. Cerita para nakama. Oke, mantap kalau gitu. Oke, itu aja. Thank you banget buat Bang WB yang udah Ya. bersedia hadir. Sama-sama. Salam Thank you sama juga. YB Salam ya. sama sama kakak abangnya Sama di abangnya. YB. Lagi maraton soalnya. Oke, dan tentunya jangan lupa juga thank you buat yang udah pada nonton. Sampai ketemu di episode-episode ceramah selanjutnya. Bye-bye. Bye.